Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 871. Kesalahpahaman. Jauh, Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan bergumam, kalau begitu mari kita hal-hal menjadi sedikit lebih hidup. Melalui totem, ia mengeluarkan beberapa perintah. Hehe, jika Sigel tahu bahwa aku membuat masalah seperti ini, dia pasti akan mengatakan bahwa aku, seorang kaisar, mengabaikan tugas layakku lagi, kan? Ling Han menatap langit, dipenuhi dengan lebih banyak kerinduan untuk keluarganya. Orang tua, putra, dan wanita cantik. Siapa yang tahu bagaimana mereka sekarang? Kembali ke topik, Ding Feiwen segera berlari untuk mengeluh kepada para elit klan. Tentu saja, dalam kata-katanya, Ding Ping tercela dan tak tahu malu, dan telah menggunakan cara memalukan untuk merencanakan melawannya. Dia meminta para elit klan untuk bertindak sesuai dengan aturan klan dan menghukum Ding Ping dengan keras. Ini, tentu saja, membuat marah para elit klan. Ding Ping ini benar-benar tidak pengertian. Hanya karena statusnya sebagai tuan muda klan belum dihapuskan, dia benar-benar berani melihat ke bawah pada aturan klan. Panggil Ding Ping segera. Salah satu elit berteriak, jelas sangat tidak senang. Iya. Ding Ping baru saja kembali ke kamarnya, mandi, dan berganti menjadi pakaian yang bersih yang juga satu-satunya pakaian yang tersisa dan belum duduk dengan kuat ketika dia dipanggil untuk bertemu dengan para elit di kota itu. Klan, dia tahu bahwa Ding Feiwen harus menceritakan kisah. Namun, ia memiliki hati nurani yang jelas, dan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Kedua luka di sana-sini, dan segera tiba di ruang konferensi klan. Ini adalah tempat di mana klan akan berunding tentang hal-hal penting, dan juga tempat di mana hukuman atau penghargaan akan diberikan. Salam, patriark dan sesepuh. Ding Ping tidak sombong, dan memberi salam kepada semua elit di aula, lalu berdiri dengan sedih, tangannya diam di kedua sisinya. Ding Ping, apakah kamu tahu kesalahan jalanmu? Tanya salah seorang tetua. Ding Ping menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak, insolens. Sesepuh lain tiba-tiba berteriak. Kamu menggunakan skema licik untuk melukai Ding Feiwen, dan kamu masih tidak punya niat untuk merefleksikan tindakanmu. Sebagai balasan untuk Penatua ke-7, saya tidak menggunakan skema yang licik. Sebaliknya, saya telah mengalahkannya dengan jujur dan jujur. Jika para tetua tidak percaya padaku, aku bisa bertarung dengan Ding Feiwen lagi, kata Ding Ping. Omong kosong, seorang penatua menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bagaimana mungkin dia bisa percaya bahwa Ding Ping punya peluang mengalahkan Ding Feiwen? Ini tentu saja merupakan duplikat yang disengaja dari masalah ini. Tidak perlu mempertimbangkan lagi. Saya mengumumkan bahwa status Ding Ping sebagai pewaris pertama klan akan dihapuskan mulai hari ini dan seterusnya, kata Ding Clan Patriarch. Setengah tahun yang lalu, mereka sudah mempertimbangkan masalah ini. Namun, ketika mereka ingat bahwa orang tua dan kakek nenek Ding Ping semua telah mengorbankan diri demi klan, mereka tidak segera menyetujui masalah ini. Tapi tindakan Ding Ping hari ini telah melampaui batas yang ditoleransi oleh klan, yang membuat mereka marah. Sekarang, mereka tidak lagi ragu. Ding Ping sudah lama berharap ini tidak menyebabkan pergolakan emosional. Namun, fakta bahwa klan hanya mendengarkan cerita sepihak Ding Feiwen membuatnya merasa sangat dirugikan dan marah. Ini terlalu tidak adil. Aku tidak puas, serunya. Tidak puas, ini bukan keputusanmu, kata Elder ke-7. Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih memenuhi syarat untuk berada di posisi pewaris pertama klan? Ding Ping berkata, saya tidak puas tentang hal itu. Tetapi fakta bahwa Anda semua tidak seharusnya hanya mendengarkan cerita sepihak Ding Feiwen. Kamu berpikir bahwa kita harus percaya bahwa kamu dapat mengalahkan Feiwen dengan kekuatanmu sendiri? Elder keempat tidak bisa menahan tawa. Ini adalah lelucon besar. Ding Ping memang memiliki kekuatan kasar.
tapi dia hanya akan menjadi lawan bagi lawan di lapisan kelima atau keenam dari body refining tier paling banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menyaingi Ding Feiwen? Kenapa kamu tidak percaya? Ding Ping balas. Dia masih dipenuhi dengan semangat muda. Biarkan dia datang, aku ingin bertarung dengannya. Insolence, penatua keempat menegur. Turun cepat. Seseorang, berikan Ding Ping 300 pemogokan staf sebagai peringatan kepada orang lain. Saya tidak puas, saya tidak puas, saya tidak puas, seru Ding Ping. Kepalanya tinggi. Pada saat ini, dia benar-benar berharap bahwa dia memiliki kekuatan tertinggi sehingga dia bisa menekan semua orang dan memaksa mereka untuk mendengarkan kata-katanya. Itu adalah keputusan klan. Siapa kamu untuk mengekspresikan ketidakpuasanmu? Penatua ketiga berpunuk dan berkata bahwa dia pergi dengan cepat. Laporkan. Pada saat itulah seorang pria bergegas masuk. Apa yang menyebabkanmu begitu bingung? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita sedang mengadakan pertemuan klan? Penatua ketiga bertanya dengan tidak senang. Sebagai balasan untuk patriark dan semua tetua, Tuan Kota Tuan ada di sini, jawab pelayan itu. Sua. Patriark klan Ding dan semua penatua berdiri. Tuan Kota penguasa adalah sosok yang sangat mulia, sangat berposisi, eksistensi yang hanya bisa mereka pandangi. Seseorang harus tahu bahwa bahkan elit terkuat di klan Ding hanya di tingkat lautan spiritual. Dan bagaimana dengan Tuan Kota Tuan? Dia adalah seorang elit di tingkat bunga mekar. Cepat, pergi dan terima dia. Bagaimana mungkin Patriark klan Ding tetap duduk? Dia buru-buru membawa semua penatua keluar untuk menerima tokoh hebat ini. Apa karakter penguasa kota Tuan ini? Mengapa dia tiba secara pribadi begitu tiba-tiba? Apakah ini akan membawa keberuntungan atau masalah bagi klan Ding? Mereka semua melangkah keluar untuk menerimanya, dan melihat seorang lelaki jangkung berdiri di pintu kediaman klan. Dia tampak berusia 40-an, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat, yang hampir membuat mereka merasa seperti akan dibutakan oleh kecemerlangannya. Bagi mereka, tingkat bunga mekar bisa dianggap dewa. Mereka dapat terbang dan melarikan diri melalui tanah, memiliki umur sekitar 300 tahun, dan jauh, sangat berbeda dari bangsawan seperti mereka. Bagaimana mungkin mereka layak menjadi seseorang seperti itu untuk datang dan mengunjungi mereka secara pribadi? Salam, Tuan Kota Tuan. Mereka semua cepat berlutut, sangat hormat. Master Kota memiliki nama keluarga Liu, dengan nama yang diberikan Zensi. Dia segera berlari untuk bergegas ke sini tepat setelah menerima transmisi suara Ling Han melalui totem, dan bahkan tidak berhasil membawa seorang petugas tunggal bersamanya. Dia tertawa pendek, mengulurkan tangannya untuk membantu mereka, dan berkata, "Klan Ding memiliki perayaan yang luar biasa, dan aku datang terutama untuk menawarkan ucapan selamat." Perayaan besar? Di mana? Semua anggota klan Ding bingung. Mengapa mereka sama sekali tidak tahu tentang masalah ini? Mungkinkah kalian semua masih belum tahu bahwa jenius luar biasa dari klan terhormat Anda telah diambil sebagai murid oleh seorang tokoh besar? Liu Zensi bertanya, tersenyum. Apa? Semua orang dari klan Ding tertegun. Seseorang yang bisa disebut sosok hebat oleh penguasa kota Tuan. Seberapa tinggi dan mulia seseorang seperti itu? Tingkat bayi spiritual? Itu benar. Bukankah Ding Feiwen hanya diambil sebagai murid oleh Crimson Sun Sect? Bocah sialan ini, dia jelas telah diambil sebagai murid oleh elit dari tier bayi spiritual, namun hanya mengatakan bahwa dia telah menjadi murid Crimson Sun Sect. Sungguh, bagaimana dia bisa begitu sederhana? Pada saat dia harus bangga, dia benar-benar harus bangga. Para anggota klan Ding semua berpikir bahwa mereka telah mengerti, dan mereka semua tersenyum senang. Zeze, bahkan penguasa kota penguasa datang secara pribadi untuk memberikan selamat. Ding Clan akan menjadi besar dan melambung tinggi. Cepat, pergi dan panggil Feiwen di sini, Patriark klan Ding buru-buru berkata. Dalam waktu singkat, Ding Feiwen telah tiba. Namun, karena dia telah menderita pukulan dari Ding Ping, ada lingkaran hitam di sekitar matanya, yang menyebabkan gambarnya sangat jatuh. Pemandangan ini menyebabkan otot-otot di pipi Liu Zensi berkedut, seorang murid yang diambil oleh dewa itu. Mengapa dia memiliki perilaku seperti itu? Namun, karena klan Ding dengan senang hati mengundang orang ini keluar,
dia secara alami tidak ragu, dan dengan cepat berkata dengan tersenyum, "Tuan Muda Ding, selamat. Untuk diambil sebagai murid oleh dewa itu, tolong jaga aku di masa depan." Ding Feiwen bingung. Para tetua klan terlalu banyak menjadi kaki tangan, dan bahkan tuan penguasa kota yang mulia menurunkan statusnya sendiri, memperlakukannya seperti tokoh penting. Apa yang sedang terjadi? Dia memang memasuki Crimson Sun Sekte, tetapi tidak disukai oleh tokoh besar manapun. Mungkinkah ada pergantian peristiwa yang menakjubkan dalam naskah? Chapter 872. Tuanku, Ling Han. Semua orang penting dari klan menawarkan ucapan selamat mereka, dan begitu pula penguasa kota tuan, yang menyebabkan Ding Feiwen menjadi begitu sombong sehingga ia hampir akan melupakan namanya sendiri. Seharusnya begitu kan? Dia telah mendapatkan bantuan dari beberapa tokoh utama Crimson Sun Sect dan telah diambil sebagai murid, hanya saja dia belum mendapatkan berita. Ho, itu pasti itu, FCK, Ding Ping, Bangan itu, sebenarnya berani memberi saya pukulan. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal untuk ini kali ini. Tuan kota tuan, silakan, lewat sini, kata Patriark Klan Ding dengan tergesa-gesa. Ini bukan tempat untuk mengobrol. Silahkan. Mereka semua pindah ke aula utama, dan duduk di kursi masing-masing untuk tuan rumah dan tamu. Karena status Liu Zhenxi terlalu tinggi, mereka masih merasa tidak nyaman meskipun dia telah ditawari kursi tinggi tuan rumah, takut bahwa mereka akan memperlakukan tamu yang mulia ini terlalu ringan. Lord Patriarch, Elders. Ding Feiwen menyeringai saat melihat Ding Ping. Bagaimana kamu berencana berurusan dengan orang ini? Kami sudah mengambil keputusan. Kami akan menghapuskan statusnya sebagai pewaris pertama klan, dan akan memberinya hukuman berat dengan 300 pemogokan berat staf, kata kepala keluarga Ding Clan. Meskipun nada suara Ding Feiwen tiba-tiba menjadi tinggi dan bangga, yang membuatnya sedikit tidak senang, ketika dia ingat bahwa bahkan penguasa kota penguasa merendahkan dirinya sendiri, hak apa yang harus dia keluhkan? Hukuman yang sangat ringan. Kepuasan diri Ding Feiwen hampir meledak. Bahkan penguasa kota penguasa bertindak seperti dia akan melakukan apa saja selama ada sepatah kata darinya. Jadi apa perlunya baginya untuk terus membawa para elit klan ke dalam hati? Aku benar-benar murid sejati dari Crimson Sun Sect. Betapapun sombong, betapapun tirannya ia bertindak, itu akan diterima sebagai hal yang wajar. Lalu, menurut Feiwen, bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Patriark Klan Ding, sedikit tidak senang, meskipun dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia yakin bahwa jika dia berani menunjukkan sikap buruk pada Ding Feiwen, Liu Zhenxi akan berani bergerak melawannya. Tuan kota tuan adalah elit tingkat bunga mekar, apa yang tidak berani dia lakukan? Lumpuhkan kedua tangannya, Ding Feiwen menyatakan dengan dingin. Dia benar-benar berani memukulnya. Jadi bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya tanpa melumpuhkan lengan Ding Ping? Laporkan. Tepat pada saat ini, pelayan lain masuk, berlutut, dan mengumumkan, Patriarke Klan Ye mencari audiensi. Kamu klan, Yuan ada di sini? Ding Feiwen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Biarkan mereka masuk. Ye Yuan datang tepat waktu. Dia bisa dengan jelas melihat betapa mengesankan dan menakjubkannya dia sekarang. Selanjutnya, dengan Ye Yuan menonton dari samping, ini akan memberi Ding Ping pukulan terbesar. Pelayan itu secara alami tidak akan mematuhi perintah Ding Feiwen, dan segera berbalik untuk melihat Patriark Klan Ding. Patriark Klan Ding bahkan lebih tidak senang. Siapa yang memanggil tembakan di Ding Clan sekarang? Bahkan jika Anda, Ding Feiwen, akan menjadi elit besar di masa depan, itu hanya sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ekspresinya hitam. Dia berpunuk sebelum memerintah, undang mereka. Dalam waktu singkat, pelayan itu membawa 3 orang masuk, 2 pria dan seorang wanita. Kedua pria itu adalah Patriark dan Penatua pertama Klan Ye, sedangkan wanita itu adalah Ye Yuan. Yuan, kau di sini, kata Ding Feiwen, tersenyum. Dia benar-benar bertindak seolah-olah dia adalah Patriark Klan Ding, dan berkata, ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah penguasa kota,
Tuan Liu, Tuan Kota, 3 anggota klan Ye semua tampak terpana. Tuan Kota Tuan, orang yang mulia dan bergengsi apa itu, tapi melihat sikap Ding Feiwen, dia tampaknya mampu berada pada posisi yang setara dengan penguasa kota Tuan. Itu terlalu luar biasa, bukan, Saudara Feiwen? Mengapa Tuan Kota Tuan datang? Tanya Ye Yuan berbisik. Ding Feiwen merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dan berkata, saya telah diambil sebagai murid sejati oleh tokoh besar Sekte Sun Crimson. Dan dengan demikian, bahkan Tuan Kota Master sendiri secara pribadi telah datang untuk menawarkan ucapan selamat, dekat dengan Ye Yuan dan merendahkan suaranya seolah-olah memasang kepura-puraan misteri yang mendalam. Klan Ye secara alami tahu bahwa penguasa kota Tuan telah datang, dan dengan demikian Patriark dan Penatua pertama telah datang secara pribadi, ingin menyelesaikan masalah ini. Meski begitu, Ye Yuan masih tertegun, dan berkata, lalu, aku benar-benar memberi selamat padamu, Brother Feiwen. Ketika dia melihat pukulan Ding Ping sebelumnya, dia berpikir bahwa ini mungkin berhubungan dengannya, tapi sekarang, dia benar-benar mengesampingkan ide ini. Sekarang dia memikirkannya, itu lucu. Orang itu memiliki basis spirit yang lumpuh, dan prestasinya dalam kehidupan ini sudah ditakdirkan. Ding Feiwen merasa sangat senang. Dia menatap Ding Ping dengan dingin, dan berkata, ayo, bawa dia pergi cepat dan patah lengannya. Dia langsung melampaui otoritasnya, bertindak seolah-olah dia adalah bapa bangsa. Laporkan, hari ini sangat ramai. Lagi, seorang pelayan telah masuk, menginformasikan Patriark, Master Sekte Crimson Sun Sek telah datang untuk mengunjungi. Bahkan suaranya bergetar. Master Sekte Crimson Sun Sekte. Elit besar apa itu? Dia beberapa ratus kali lebih kuat daripada penguasa kota Tuan. Para elit dari Ding Clan semua saling memandang, sedikit bingung. Bahkan jika Ding Feiwen telah diambil sebagai murid oleh elit besar dari tier bayi spiritual dari Crimson Sun Sekte, masih tidak perlu bagi Sekte Master sendiri untuk melakukan kunjungan pribadi. Kan, apa yang sedang terjadi di sini? Jadi, Lord Jie juga mendapatkan berita itu? Hanya Liu Zhenxi yang mengerti. Tuan besar itu telah mengambil seorang murid, jadi mengesampingkan kunjungan pribadi Master Sekte Crimson Sun Sekte. Bahkan jika tokoh yang lebih kuat datang, itu tidak akan sedikit pun aneh. Namun, dia agak bingung. Ding Feiwen ini, paling banter, hanya bisa disebut berbakat, lebih jauh, temperamennya benar-benar tidak terlalu mengesankan. Mengapa dia dipilih oleh Tuan yang agung itu? Tapi Ling Han dengan jelas mengatakan bahwa dia harus pergi ke klan Ding untuk mengucapkan selamat. Mungkinkah para anggota klan Ding telah membuat semacam kesalahan di sini? Semua orang bergegas keluar untuk menerima pendatang baru lainnya. Master Sekte Crimson Sun Sekte memiliki nama keluarga Jie, dengan nama yang diberikan Wu. Dia memiliki reputasi lama, dan merupakan elit terbesar di bidang ini. Ketika seseorang menyebutkan Tuan ini, semua orang akan dipenuhi dengan penghormatan yang tulus. Salam, Lord Jie. Semua orang berlutut dan memberi salam kepada elit besar ini. Jie Wu mengangkat tangannya sambil tersenyum, dan bertanya, siapa murid Tuan itu? Mendengar kata-katanya, para anggota klan Ding bingung, dan pada saat yang sama, mereka bertanya, Tuan apa? Mereka semua berpikir bahwa Ding Feiwen telah diambil sebagai murid oleh beberapa elit besar dari Sekte Sun Crimson. Itulah sebabnya Liu Zhenxi datang untuk menawarkan ucapan selamat. Tapi sekarang setelah Jie Wu datang, sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Apalagi ketika yang terakhir bahkan menggunakan bentuk alamat yang mencengangkan. Tuan itu, Tuan itu, bahkan Jie Wu harus memanggilnya sebagai Tuan. Jadi orang macam apa itu? Para anggota klan Ding semuanya gemetar. Hal-hal menjadi aneh, dan tampaknya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ding Ping tiba-tiba membuka mulutnya, dan bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah itu nama keluarga Tuan Ling? Diam, apa hakmu untuk berbicara di sini? Penatua ketujuh segera menegurnya. Tidak bisakah dia melihat bahwa mereka merasa bermasalah di sini? Namun Jie Wu dan Liu Zhenxi keduanya mengangkat alis mereka pada saat yang sama, menoleh untuk melihat Ding Ping, mengangguk dan menjawab, tepatnya, situasi apa ini? Tidak ada dari mereka yang idiot, dan tebakan muncul di dalam hati mereka. Lebih jauh lagi, tebakan ini menyebabkan gelombang emosi besar di dalam hati mereka.
Nama tuanku adalah Ling, dan namanya adalah Han, kata Ding Ping. Dia akhirnya yakin bahwa kedua orang ini datang demi dirinya sendiri. Sebenarnya, mereka datang untuk Ling Han. Salam, Tuan Muda. Jie Wu dan Liu Zhenxi keduanya berlutut, ekspresi mereka hormat. Apa? Semua anggota klan Ding begitu terpana ada getaran menggigil di punggung mereka. Itu adalah penguasa kota Tuan, dan ada orang lain yang bahkan Master Sekte Crimson Sun Sect. Keduanya, di mata mereka, adalah para dewa makhluk yang bisa menahan beban bahkan jika langit runtuh. Tapi, dua orang ini sebenarnya sekarang setengah berlutut di depan Ding Ping untuk memberi penghormatan dan memanggilnya Tuan Muda. Surga, keberuntungan macam apa yang telah menimpa Ding Ping yang telah diambilnya sebagai tuan besar sebagai tuannya? Pa, Ding Feiwen sementara itu merosot ke tanah, wajahnya pucat. Chapter 873. The Harder You Fall. Ding Feiwen mengalami menggigil seluruh tubuh, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Ding Ping hanya sepotong sampah yang hanya memiliki kekuatan kasar? Atas dasar apa dia berhasil mendapatkan bantuan dari sosok yang begitu tinggi sehingga bahkan elit utama seperti Jie Wu harus berlutut untuk memberi penghormatan kepada mereka? Bahkan Jie Wu begitu, jadi apa yang hanya murid dari nilai Crimson Sun Sect? Ling Han, Yi. Nama ini sepertinya familiar, seseorang bergumam. Betul, rasanya seperti saya mendengarnya sebelumnya di suatu tempat. Harus menjadi elit kan? Tentu saja, jika dia bukan elit, mengapa Lord Jie akan menunjukkan rasa hormat yang begitu besar? Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Adegan ini benar-benar terlalu mengejutkan, dan juga memacu banyak keingintahuan di antara para penonton. Siapa sebenarnya Ling Han ini? Jie Wu berdiri, berpunuk, dan berkata, keangkuhan, untuk berani membicarakan kaisar dengan gegabah. Apakah kalian semua ingin mati? Tiba-tiba, keheningan total turun. Kaisar, itu benar. Bukankah kaisar saat ini justru memiliki nama keluarga Ling dengan nama yang diberikan Han? Ketika seseorang berbicara tentang kaisar ini, siapa yang tidak mau mengumumkan penyerahan mereka? Dia adalah orang yang telah menyatukan negara bagian tengah dan 4 wilayah, dan bahkan telah menyerap ke-4 lautan ke dalam wilayahnya. Dia adalah yang pertama dalam semua sejarah. Ding Ping, sebenarnya telah diambil di bawah sayap kaisar. Sial, mata indah Ye Yuan segera bersinar. Ini adalah suami yang sangat kaya. Jika dia bisa menikahi Ding Ping, seberapa tinggi status yang dia dapatkan? Apakah Anda tidak melihat bagaimana bahkan Jie Wu ingin berlutut untuk memberikan penghormatan, mengesampingkan yang lain? Bahkan Ding Ping memiliki ketakutan. Dia hanya menduga bahwa Ling Han harus memiliki latar belakang yang tangguh. Tetapi tidak peduli apa, dia tidak akan menduga bahwa yang terakhir adalah kaisar kekaisaran Ling besar. Ini terlalu tak terbayangkan. Orang terhebat di dunia ini benar-benar datang ke tempat kecil seperti mereka di sini. Anda dapat membuang sapa-sapa, Tuan. Ding Ping tetap terlihat tidak terganggu karena dia pikir dia pasti tidak bisa membiarkan nama tuannya ternoda. Terima kasih, Tuan Muda. Jie Wu dan Liu Zhenxi keduanya menjawab dengan hormat. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa yang istimewa dari Ding Ping, hanya dalam hal perilaku, Ding Ping lebih baik daripada Ding Feiwen oleh yang tahu berapa kali. Memang, inilah yang sebenarnya mereka cari. Anggota lain dari klan Ding akhirnya menyadari bahwa Ding Ping kali ini benar-benar menjadi sangat mengesankan dan mengagumkan sehingga tingkat kedahsyatannya melonjak tinggi. Cepat, 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 kita harus dengan cepat mengubah kesalahan yang kita buat sebelumnya secepat mungkin. Ding Feiwen, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Patriark klan Ding segera berteriak dan menatap Ding Feiwen dengan gelap. Bocah ini sebenarnya berani menemaninya berkeliling sekarang. Jika Anda benar-benar adalah murid dari elit besar Crimson Sun Sekte, dia akan menekan amarahnya. Tapi sekarang, sialan, tunggu saja dengan patuh untuk ditangani. Ding Feiwen berlutut dengan seorang pa. Dia juga tahu bahwa dia sangat dirugikan oleh kesalahpahaman ini. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ding Ping sebenarnya sangat mengagumkan untuk dapat mengambil Ling Han sebagai tuannya? Inilah yang menyebabkan semua orang salah paham dan menaikkannya ke alas yang sangat tinggi. Tetapi semakin tinggi dia dibesarkan,
semakin keras dia akan jatuh. Oh tidak, dia benar-benar selesai untuk kali ini. Aku, lepaskan aku, Tuan Patriark. Dia sudah menangis. Dia bisa merasakan kegelapan menyelimuti visinya. Siapa yang dia sakiti? Murid Kaisar. Seseorang yang bahkan Jiewu harus berlutut untuk memberi hormat. Ding Ping, menurutmu apa yang harus dilakukan? Kepala keluarga Ding Clan bertanya pada Ding Ping dengan cepat. Wajahnya tersenyum. Seperti kata pepatah, ketika seorang pria mencapai dao, unggas dan anjingnya naik ke surga juga. Dengan Ding Ping sebagai papan nama mereka, bukankah mereka semua bisa bergerak tanpa hambatan di kerajaan Ling besar ini? Ding Ping tidak sombong atau tidak sabar, dan berkata, hanya berurusan dengan dia karena dia harus ditangani sesuai dengan aturan klan. Cakrawalanya, pada saat itu, telah diperluas lebih jauh dari sebelumnya, meremehkan bahkan repot-repot dengan Ding Feiwen. Namun, penghinaannya tidak berarti bahwa ia akan membiarkan Ding Feiwen bebas dari hukuman. Orang ini picik dan penuh kebencian, menggunakan jabatan publik untuk membalas dendam pribadi. Tentu saja ada kebutuhan untuk menghukumnya. Kepala keluarga Ding Clan merasa masalah ini agak sulit untuk ditangani. Bukankah aturan klan juga diputuskan oleh orang-orang? Jadi, haruskah dia membuat hukuman lebih ringan atau lebih berat? Dia lebih baik membuat hukuman lebih berat. Bahkan orang suci memiliki temperamen, dan Ding Feiwen sebelumnya memperlakukan Ding Ping seperti itu. Orang lain tidak akan bisa mentolerirnya, kan? Apalagi dia sendiri masih marah. Bawa dia pergi dulu, dan kurangkan dia di ruang bawah tanah untuk ditangani nanti. Ya, Lord Patriarch. Ding Feiwen menjerit, buru-buru memohon belas kasihan dari Ding Ping. Saudara Ping, selamatkan aku. Atas dasar persahabatan kami sebelumnya, saya mohon Anda untuk menyelamatkan saya. Saya pasti akan bekerja sangat keras untuk Anda di masa depan. Semua anggota klan Ding semuanya menghina. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang sebagus itu? Bekerja sangat keras untuk murid pemimpin bangsa, itu akan menjadi 100 kali lipat lebih mulia dan lebih baik daripada orang-orang seperti status Jiewu sebagai pemimpin sekte, kan? Dan dia menyebut rahmat itu terlalu tak tahu malu. Ding Ping secara alami tidak terganggu. Dia sudah melihat melalui karakter sebenarnya dari orang jahat ini. Ding Feiwen berteriak dan memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Dia diseret keluar, tangisannya menjadi semakin lembut sampai mereka tidak bisa lagi didengar. Big Brother Ping, Ye Yuan berjalan mendekat, matanya yang indah dipenuhi dengan pemujaan. Ding Ping hanya menatapnya, hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang tak terlukiskan. Di masa lalu, dia hanya perlu melihat wanita ini dan dia akan merasakan kebahagiaan yang tulus, menjadi bersemangat. Tetapi sejak saat dia melihat melalui karakter aslinya, cinta pertamanya telah sepenuhnya berakhir, hanya meninggalkan kenangan pahit. Dalam waktu sehari saja, ia telah mengalami semua pasang surut kehidupan, yang juga menyebabkannya menjadi dewasa dengan cepat. Dia tidak memedulikannya, dan hanya berkata kepada Jiewu dan Liu Zhenxi, terima kasih banyak kepada kalian berdua karena datang mengunjungi saya, tuanku. Saya bersyukur, jika mereka tidak melakukannya, dia tidak akan bisa menghindari hukuman dari 300 pemogokan staf. Hehe, itu yang harus kita lakukan, Jiewu dan Liu Zhenxi menjawab dengan rendah hati. Meskipun kemampuan Ding Ping saat ini sangat lemah, karena dia bisa diambil sebagai murid oleh Ling Han, mereka percaya bahwa dia pasti akan menjadi elit yang bisa mengguncang seluruh dunia di masa depan. Ye Yuan secara alami tidak mau kehilangan suami kaya seperti ini. Dia terus-menerus berbicara dari samping tentang semua pengalaman yang telah mereka bagikan di masa lalu, ingin mengaduk-aduk ingatan Ding Ping sehingga kasih sayang lamanya untuknya akan dinyalakan kembali. Dia juga sangat kesal, jika itu sehari kemudian, maka Ding Ping hanya akan berpikir bahwa dia telah melanggar kontrak pertunangan dengannya hanya di bawah tekanan dari klannya. Seorang wanita seperti dia hanya akan menyalahkan orang lain, dan sama sekali tidak memiliki niat untuk merenungkan kesalahannya sendiri. Namun Ding Ping sudah menyerah padanya, dan mengabaikannya sepenuhnya. Pada akhirnya, tidak mampu menahannya terus mengganggu, dia mengusir ketiga anggota klan Ye. Namun,
Ye Yuan jelas tidak akan menjatuhkan masalah ini dengan mudah. Setelah beberapa hari, dia pasti akan kembali lagi. Setelah bercakap-cakap sebentar, Jie Wu dan Liu Zhenxi keduanya memohon cuti dan pergi, mengatakan ketika mereka pergi bahwa tidak peduli apa yang dihadapi Dingping di masa depan, dia bisa mencari mereka untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Kata-kata ini secara alami ditujukan pada anggota klan Ding. Kalian semua telah berperilaku terbaik, karena dia sendiri adalah murid kaisar. Segera setelah itu, klan Ding secara alami menyembah Dingping seperti dia adalah leluhur mereka. Ling Han tidak memperhatikan hal ini lebih jauh. Dia hanya terus mencari lokasi bos. Fakta bahwa yang terakhir akan muncul di sini dengan jelas berarti bahwa harus ada harta di sini yang sepadan dengan penampilannya, atau bahwa anggota yang tersisa dari Sekte Seribu Mayat ada di dekatnya. Pada hari kedua, Dingping datang untuk mencarinya. Sikapnya bahkan lebih hormat dan juga terlihat sangat bersyukur. Nasibnya telah diubah oleh Ling Han. Tanpa Ling Han, dia masih akan menjadi jenius yang jatuh dan sepotong sampah. Ling Han tidak banyak bicara, dan hanya membimbingnya pada budidaya seni tubuh 9 naga. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Mata Ling Han tiba-tiba tersentak terbuka dari posisinya duduk bersila di tanah. Dia merasakan aura yang sangat kuat. Itu sangat samar, tetapi bagaimana mungkin itu bisa menghindari indranya? Mayat bos telah muncul. Chapter 874. Bertaruh pada 10 gerakan lain. Ling Han memegang Dingping dan menghilang dari tempatnya semula berdiri dalam sekejap. Dingping hanya merasakan penglihatannya kabur, dan mendapati bahwa dia secara mengejutkan muncul di hutan. Butuh beberapa saat baginya untuk membedakan bahwa ini adalah gunung tentara kuda, dan setidaknya lebih dari 100 mil jauhnya dari tempat mereka semula. Itu hanya satu langkah, namun mereka telah melintasi lebih dari 100 mil. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang, sejauh mana kemampuan tuannya telah jauh melampaui imajinasinya. Di depan mereka, ada seorang pria paruh baya yang tinggi dan langsing. Dia selembut batu giok, dan pemandangannya akan membuat siapapun memiliki kesan yang baik padanya. Apakah dia orang yang ditunggu-tunggu oleh guru? Pikir Dingping. Brother Corpse Boss, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Ling Han menggenggam tinjunya sebagai salam. Meskipun orang ini adalah anggota dari Tousat Corps Sekte, Ling Han masih memiliki kesan yang cukup baik padanya. Seketika, ketegangan di hati Dingping mereda. Melihat betapa santai Ling Han bertindak, orang ini harus menjadi teman dan bukan musuh. Namun, sebagai seseorang yang tuannya akan sebut sebagai saudara, ia harus menjadi seorang pria di tingkat teratas dari elit dunia ini. Dia hanya berpikir bahwa Ling Han berkata, "Kakashi, satu. Jika tidak, rambutnya pasti akan berdiri tegak ketakutan." Mayat bos tidak bisa menahan senyum lebar, dan berkata, "Itu semua salahku karena rakus untuk anggur, yang mengekspos lokasi saya. Namun, saudara Ling juga sangat mengagumkan. Ketajaman indera Anda benar-benar telah melampaui imajinasi saya. Saya yakin bahwa saya tidak akan ditemukan jika saya keluar untuk membeli anggur." Ling Han tersenyum tipis. Seseorang yang belum mendirikan suatu bangsa secara alami tidak akan tahu kegunaan luar biasa dari totem. Bahkan Ma Duobao, yang telah mendirikan kekaisarannya 2 kali, tidak tahu posisi yang benar untuk mendirikan sebuah bangsa. Dia berkata, "Brother Corpse Boss, saya hanya perlu tahu jawaban." Corpse Boss menghela nafas, namun ketika dia memalingkan matanya ke arah Dingping, matanya menyala, dan dia berkata, "Struktur rangka bocah ini tampaknya menonjol dari yang lain." "Tentu saja, dia adalah muridku," jawab Ling Han, tersenyum. "Kamu masih percaya diri seperti biasanya?" Mayat bos tersenyum juga, belum menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku khawatir aku tidak bisa memberikanmu jawaban itu." "Saya belum mengatakan pertanyaan apa yang ingin saya tanyakan," kata Ling Han sambil tersenyum. "Saudara Ling, apakah Anda memandang rendah kecerdasan saya?" tanya Bose Bos dengan sedikit ketidaksenangan. Ling Han mengangkat tangannya sambil tersenyum, dan berkata, "Baiklah, baiklah. Brother Corpse Boss, mengapa kita tidak bertaruh? Jika Anda dapat memblokir 10 gerakan dari saya,
saya akan membiarkan Anda pergi. Jika tidak, maka Anda harus memberitahu saya lokasi anggota yang tersisa dari Toussaint Corps Sekte. Mayat bos tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Pertama kali dia melihat Ling Han, dia telah menyarankan taruhan untuk yang terakhir untuk memblokir 10 langkah darinya, dan selama Ling Han bisa melakukannya, dia tidak akan membunuhnya. Tapi sekarang, sudah berapa tahun berlalu, sekarang giliran Ling Han untuk memutarnya dan menawarkan dia taruhan yang sama. Mungkinkah celah sebesar itu muncul di antara kekuatan kedua belah pihak? Mayat bos tidak bisa mempercayainya, dan berkata dengan gelap, saya telah meningkatkan kultivasi saya ke lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, dan membangunkan kekuatan mistik. Sekarang, kecakapan pertempuran saya dapat mencapai 15 bintang, dan Anda yakin bahwa Anda dapat mengalahkan saya dalam 10 gerakan? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Selama setahun terakhir, ia telah mengisolasi dirinya sendiri dan berkultivasi keras. Selain dari dirinya sendiri, tidak ada yang tahu seberapa kuat kemampuannya sekarang. 15 bintang, jika dia mau, dia bisa menghancurkannya secara langsung. Ekspresi Corps Boss terus berubah. Jika ada orang lain, dia akan setuju. Bahkan jika dia kalah, dia bisa kembali pada kata-katanya juga. Siapa yang bisa menghentikan elit Shattering Void Tier jika dia ingin melarikan diri? Tapi dia berbeda, kepribadiannya sangat menentukan. Dia bukan orang yang akan mengkhianati teman-temannya pada saat yang sama. Dia juga orang yang setia pada kata-katanya. Karena itu, ia harus mempertimbangkan konsekuensi dari kemungkinan kehilangannya. Ini menyebabkan dia merasa sangat bertentangan. Di satu sisi, dia jelas tidak percaya bahwa dia tidak bisa memblokir 10 gerakan dari Ling Han. Dan di sisi lain, dia harus mempertimbangkan kemungkinan kekalahannya. Baru sekarang Ding Ping mengetahui bahwa Ling Han sebenarnya berseberangan dengan orang ini. Dia tidak bisa tidak terkejut. Sebagai lawan, mereka benar-benar bisa ramah seperti ini terhadap satu sama lain. Ling Han mencibir dan berkata, ada apa? Apakah Brother Corps Boss takut? Sebenarnya, dengan kemampuan Brother Corps Boss, mengapa Anda harus tetap berada di Sekte 1000 Corps? Setelah kami membelah langit ini, dunia akan mengembang, dan kemana Anda tidak bisa pergi? Murid-murid Corps Boss menyusut, dan dia berkata, hanya sedikit lebih dari setahun yang lalu, Ma Duobao telah gagal membuka langit, dan kamu juga ingin membelah langit terbuka. Apakah kamu tidak takut mati? Ling Han tertawa keras. Sebagai seorang pria, apa ruginya kematian yang mulia? Selanjutnya, mengapa saya tidak berhasil? Mayat bos terdiam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, atas dasar bahwa kamu memiliki tekad sedemikian untuk membelah langit, aku akan menerima persyaratanmu. Namun Ding Ping benar-benar bingung. Apa yang membelah langit terbuka? Apakah itu merujuk pada benar-benar membelah langit ini? Bagaimana langit bisa dibuka? Selain itu, sepertinya masalah ini sangat berbahaya, dan ada kemungkinan kematian yang membuatnya sangat khawatir. Ling Han mengangkat tangan kanannya dan berkata, kalau begitu, bersiap-siap untuk menerima pukulanku. Dia bahkan tidak perlu mempersiapkan diri dan langsung memberikan serangan telapak tangan. Mendesis. Namun, mayat bos heran. Kekuatan serangan telapak tangan ini telah melampaui 10 bintang. Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Biasanya, bahkan jika seseorang telah berkultivasi ke lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, kekuatannya hanya akan setara dengan kecakapan pertempuran 9 Star of Shattering Void Tier. Kemudian, dengan menggunakan teknik seni bela diri dan teknik rahasia, kecakapan pertempurannya akan mampu menembus batas 9 bintang dan mencapai 10 bintang, 11 bintang, atau bahkan 12 bintang. Tetapi ketika kekuatan itu sendiri sangat kuat, maka kecakapan pertempuran secara alami akan melonjak sesuai dengannya, sama seperti bagaimana dia berada di puncak lapisan ke-9 dari Void Tier hancur, dan kekuatannya telah mencapai 10 bintang hancur Tier Void. Dengan menggunakan teknik rahasia, ia dapat lebih meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan 4 bintang lainnya. Ini sangat luar biasa. Tapi Ling Han, jelas bahwa dia baru saja menembus lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, bahwa aura yang belum distabilkan tidak bisa lebih jelas. Dia baru saja naik ke lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier,
namun kekuatannya sudah melebihi 10 bintang. Lalu, seberapa jauh dia bisa meningkatkan kekuatannya saat dia mencapai puncak Shattering Void Tier yang sebenarnya dan memperkuat kultivasinya? 12 bintang, atau bahkan 13 bintang, ini adalah monster. Namun, tidak peduli betapa terkejutnya Boss, dia masih elit dari 2 era. Kecepatan reaksinya tidak sedikit pun lambat. Dia segera menyilangkan lengannya, membentuknya menjadi cakar yang tajam, dan mencakar Ling Han. Sebuah pola muncul di tangannya, dan mereka benar-benar tampak seperti tangan immortal. Meskipun tangan kerangka itu telah direnggut oleh Yi Suang, Boss tampaknya masih memahami beberapa misteri yang mendalam darinya. Untungnya, Yi Suang telah bertindak cukup awal. Jika dia bertemu dengan Corpse Boss lagi sekarang, maka akan benar-benar tidak diputuskan siapa pemenangnya. Namun Ling Han sama sekali tidak peduli. Dia menurunkan tangan kanannya, dan Weng, energi yang mengerikan menyembur keluar, mencoba untuk menekan Boss sepenuhnya. Tanpa sedikit pun kegembiraan, dia langsung menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan semua. Dia benar-benar sombong seperti itu. Peng, kedua pejuang datang ke jarak dekat, dan energi mereka yang sangat kuat berangkat untuk membentuk gelombang kejut yang menyebar ke segala arah dari bentrokan mereka. Jika serangan mereka bentrok dengan kuat, tidak hanya seluruh pegunungan akan dihancurkan, bahkan kota-kota jauh tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Mereka sekuat itu. Namun setelah gelombang energi ini menyebar sejauh 30 meter, mereka segera diblokir seolah-olah ada dinding yang tak terlihat. Kekuatan bangsa. Ling Han tidak menggunakan kekuatan bangsa untuk memberdayakan dirinya sendiri, tetapi telah membentuknya menjadi sangkar untuk sepenuhnya mengendalikan energi yang merembes keluar dalam ruang yang sangat kecil ini. Apa? Mayat Boss berseru kaget. Matanya penuh keheranan seolah-olah dia melihat hantu. Sebenarnya, dia sendiri adalah hantu. Kekuatanmu telah mencapai 13 bintang. Seru Corpse Boss terpana. Bagaimana mungkin? Celah bintang tunggal di Shattering Void Tier berarti dunia yang berbeda, dan mencapai kecakapan pertempuran 13 bintang dengan kekuatan murni praktis menjadi monster. Namun, yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa Ling Han belum menggunakan kekuatan bangsa untuk memberdayakan dirinya sendiri. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, baru-baru ini, kultivasi saya menjadi lebih bulat. Selain itu, seni tubuh saya juga mengalami sedikit peningkatan, dan tanpa sepengetahuan saya, kekuatan saya semakin meningkat. Maaf tentang itu. Chapter 875. Memahami. Maaf soal itu kakakmu. Mayat Boss merasa seperti dia akan menjadi gila. Apakah monster semacam ini benar-benar ada? Dia hanya mengakhiri kultivasinya dan meningkatkan standar seni tubuhnya, dan kekuatannya mulai lonjakan gila lagi. Mendapatkan bintang lain tampaknya menjadi sesuatu yang semudah memakannya. Ling Han juga terdiam, kekuatannya saat ini terutama telah ditingkatkan oleh seni tubuh 9 naga. Setelah berhasil menembus Shattering Void Tier, seni tubuh ini akhirnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Pada ekstrim, itu bisa mencapai kekuatan 9 naga sejati. Ini tidak seperti jenis naga sejati palsu yang dimiliki Helian Tianyun. Di alam immortal, hanya orang-orang dari ras naga yang telah mencapai Genesis Tier yang bisa disebut naga sejati. Kekuatan 9 naga sejati, seberapa menakutkankah itu? Sebelumnya, ketika dia membantu Dingping membentuk kembali tubuhnya, itu juga merupakan latihan untuk dirinya sendiri. Seiring dengan 3 hari pengasingan kecil yang dia lalui setelah itu, seni tubuhnya telah meningkat secara tiba-tiba. Sekarang, kekuatan kasarnya setidaknya 3 kali lebih kuat dari kekuatan asalnya. Seni tubuh Tyrant 9 naga ini akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Menurut perkiraan Ling Han, kekuatan asal yang diolah secara ekstrim bisa mencapai kekuatan naga sejati tunggal. Maka kekuatannya yang paling murni, paling banyak, akan dapat mencapai 9 kali kekuatan-kekuatan asalnya tentu saja. Ini juga karena teknik kultivasi kekuatan asal yang dia kembangkan tidak cukup baik, sehingga hanya bisa mencapai tingkat dasar dari 1, atau mungkin bahkan tidak mencapai 1. Lalu dalam hal itu,
Jika dia tidak bergantung pada pemberdayaan dari kekuatan bangsa, daya kehidupannya juga akan mampu mencapai 12 bintang tier Shattering Void Tier. Ling Han tiba-tiba tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Mengapa ada kebutuhan untuk bergantung pada kekuatan bangsa untuk mencapai ekstrim? Mengapa seseorang tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk dapat mendorong tingkat kultivasinya secara ekstrim? Dalam dunia seni bela diri, tujuan akhir selalu kekuatan individu. Anda tidak mungkin membawa bangsa di pundak Anda dan berlarian kemana-mana, bukan? Pemahaman akhirnya membuatnya sadar. Kekuatan bangsa hanya bisa menjadi pelengkap dan tidak bisa menjadi sarana untuk diandalkan. Dia ingin bergantung pada kekuatannya sendiri untuk maju ke tingkat 20 bintang dari Void Tier hancur, batas sebenarnya. Otot di pipi Corpse Boss berkedut. Setelah Ling Han menyampaikan serangan, seolah-olah dia menjadi bodoh. Seberapa jauh dia memandang rendah dirinya, aku memang tidak cocok denganmu, tapi begitu linglung seperti ini, kamu sudah terlalu jauh kan? Ling Han, dia meraung marah. Ling Han kembali pada dirinya sendiri, dan tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, maaf. Tiba-tiba saya memikirkan sesuatu. Untuk kehilangan fokus di tengah pertempuran, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Mayat bos tidak bisa menahan rasa penasaran. Saya sedang berpikir tentang bagaimana meningkatkan kekuatan saya untuk mencapai 20 bintang tier Shattering Void Tier. Ling Han tidak menutupi kebenaran. Dia benar-benar ingin mendiskusikannya dengan orang lain, terutama seseorang seperti Corpse Boss yang telah menjadi elit selama 2 era. Sayangnya, dia tidak bisa lagi mengingat hal-hal dari kehidupan terakhirnya. Mayat bos menghirup tajam dan berkata, apakah Anda yakin Anda tidak berbicara tentang kecakapan pertempuran dari 20 bintang penghancur Void Tier, tetapi kekuatan pada tingkat 20 bintang dari penghancuran Void Tier? Itu benar. Ling Han mengangguk. Kamu, monster, Corpse Boss menunjuk. Hei. Brother Corpse Boss, meskipun kami baru bertemu sekali, kami memang memiliki percakapan yang menyenangkan. Apa benar pantas bagimu untuk menghinaku seperti ini? Ling Han bertanya sambil tertawa. Jika kekuatanmu bisa meningkat hingga 20 Star of Shattering Void Tier, maka level apa yang akan dicapai pertempuranmu? Corpse Boss memutar matanya berulang kali, hanya memikirkan itu menakutkan. Ling Han tertawa keras, dan berkata, manusia harus memiliki beberapa mimpi, bukan? Mayat bos tertegun sejenak sebelum akhirnya mengangguk dengan sedih. Dia berkata, ya, lalu merentangkan kedua tangannya, dia berkata, masih ada 9 gerakan. Ling Han menyeringai. Tangan kanannya terulur lagi untuk menekan Corpse Boss. Mayat bos menerima serangan itu, dan berteriak, Ling Han, tunjukkan padaku semua kemampuanmu, jangan membuatku memandang rendah dirimu. Begitukah? Ling Han menggunakan tangannya yang lain untuk menggosok hidungnya. Baiklah, kalau begitu, dia menggunakan Earth Overturning Seal dan mengedarkan Thunderclap Nin Heaven. Hai, cahaya keemasan yang cemerlang dan juga petir yang menyala-nyala dipancarkan dari tangan kanannya. Peng, telapak tangannya menekan, dan tiba-tiba tidak ada tanda-tanda bos lagi. Saudara Corpse Boss, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Ling Han sambil menarik tangannya. Mayat bos naik kembali, batuk darah tanpa henti. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam, aku sebenarnya tidak berhasil memblokir satu gerakan pun, aku bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Orang harus tahu bahwa dia adalah eksistensi yang memiliki kecakapan pertempuran 15 bintang Shattering Void Tier, dan jika Ling Han tidak lunak, pukulan sebelumnya akan cukup untuk mengambil hidupnya. Kesenjangan itu terlalu besar. Setelah menatap kosong sesaat, tatapannya berangsur-angsur menjadi kuat lagi. Jika Ling Han berhasil membelah langit terbuka, maka dia akan bisa masuk ke alam immortal, dan dia pasti akan dapat menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, sama seperti Ling Han berkata, bagaimana jika dia bisa meningkatkan kekuatan murni ke level 20 bintang Shattering Void Tier? Anggota Tosat Corps Sekte telah bersembunyi sekitar 200 mil sebelah timur dari sini. Ada pemakaman kuno di sana,
kata Corps Boss, menatap Ling Han. Lain kali kita bertemu, kuharap kita bisa bertarung dengan sepenuh hati. Baiklah, Ling Han setuju dengan tegas. Dia selalu memiliki kesan yang sangat baik tentang mayat bos. Mayat bos menatap Ling Han sejenak, lalu berbalik dan pergi. Ding Ping memperhatikan dari samping, darahnya berlomba, tidak menginginkan apa-apa selain memiliki kecakapan bertempur pada saat ini juga sehingga ia bisa memiliki pertarungan yang kuat sendiri. Ling Han tersenyum, dan berkata, lain kali kalau pria itu datang untuk menantangku, kau akan menerima tantangannya atas namaku. Ding Ping awalnya tertegun sebelum dia segera menjadi sangat bersemangat sehingga dia hampir pingsan. Dia bisa merasakan semangat juang di seluruh tubuhnya melonjak hingga ke langit, dan beberapa emosi tak dikenal terbangun di dalam dirinya, yang membuatnya mengalami semangat kepahlawanan yang tak terduga. Dia setengah berlutut di tanah, dan berkata, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Tuan. Ling Han mengangguk, dan berkata, sekarang, aku harus membersihkan masalah terakhir di jalan membelah langit terbuka. Dia membawa Ding Ping bersamanya. Beberapa langkah kemudian, dia tiba di pemakaman yang dibicarakan oleh Bose Boss. Saat Tosat Korps Sekte mengembangkan teknik korps, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan korps ki, dan jika mereka dimakamkan di bawah tanah, tidak ada yang bisa membedakan mereka dari mayat yang sebenarnya. Jadi, secara alami kuburan adalah tempat persembunyian terbaik mereka. Kecuali Ling Han bertekad untuk menggali semua kuburan di dunia, pasti tidak mungkin baginya untuk menemukannya. Tetapi sekarang dengan seorang pria di dalam, itu adalah cerita yang berbeda. Tanpa kata lain, Ling Han langsung membentuk lengannya menjadi bentuk busur, membentuk kekuatan asalnya menjadi panah, dan mengedarkan panah bintang naga pemusnahan. Dari jauh, dia membidik kuburan kuno itu. Tangannya mengendur, dan Siu, panah origin power ditembakkan, dan Hong, ditembakkan ke pemakaman kuno. Yang terbaik adalah Annihilating Dragon Star Arrow untuk memiliki basis panah yang sebenarnya, dan hanya pada saat itu panah yang ditembakkan akan mengungkapkan kekuatan terbesarnya. Namun, Ling Han terlalu kuat sekarang, dan dia sama sekali tidak perlu panah yang sebenarnya untuk mengekspresikan kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah teknik rahasia nyata dari alam abadi, Hong. Panah origin power ditembak jatuh, dan seluruh kuburan kuno langsung menghilang menjadi lubang yang dalam. Siu, siu, siu. Selusin orang menembak ke langit. Raja Dunia Bawah ke-9, Mayat 2, Rong Huan Xuan, serta 9 penatua yang semuanya kulit dan tulang. Mayat Ki melukai seluruh tubuh mereka, dan jika mereka muncul di tengah malam, mereka pasti akan memberi kejutan yang mematikan. Dengan serangan ini, semua yang berada di bawah Heaven Tier akan dimusnahkan. Ling Han, ketika dia melihat Ling Han, Rong Huan Xuan segera mengertakkan giginya. Dia dan Ling Han benar-benar bisa dianggap musuh lama. Mereka telah terjerat satu sama lain sejak awal di Desolate North. Tapi, selain dari pertemuan pertama mereka ketika dia berada di atas angin, dia selalu ditekan oleh Ling Han sesudahnya. Ini menyebabkan duri menempel dalam di hatinya. Seseorang harus tahu bahwa dia juga telah maju ke surga tingkat sekarang. Untuk menerobos begitu cepat, itu menakutkan, tetapi dibandingkan dengan Ling Han, itu benar-benar tidak layak disebut. Di depan Ling Han, dia memucat dibandingkan, dan hanya bisa menjadi latar belakang yang menyedihkan bagi kecemerlangan Ling Han. Dia tidak mau tunduk, dia juga orang yang telah mendapatkan bantuan dari surga. Chapter 876. Terobosan, aku sudah lama tidak melihatmu. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Ling Han mengangkat tangannya saat dia menyapa dan tersenyum pada mereka semua. Hari ini, jangan pernah berpikir bahwa ada dari kalian yang bisa melarikan diri. The Nin Underworld King tidak bisa membantu tetapi Hamp rendah. Bahkan para elit dari 5 sekte besar tidak akan berani mengucapkan omong kosong seperti itu kepadanya. Sekarang, seorang junior benar-benar berani menunjukkan kepadanya penghinaan seperti itu. Dia tidak pernah benar-benar menjunjung tinggi Ling Han, bukan Ling Han yang telah meletakkan 5 sekte besar,
dan penyatuan 4 laut adalah kredit dari Helian Tianyun saja. Apa yang dilakukan Ling Han? Hanya menuai apa yang tidak dia tabur. Junior, kamu terlalu sombong, katanya dingin. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, kultus jahat dan ortodoks muncul di hadapanku, lebih baik kau berlutut dan menerima kematian. Hong, kekaisaran yang tak ada habisnya mungkin meledak. Selain dari Raja Dunia Bawah ke-9, Mayat 2, dan Rong Huan Xuan, 9 orang yang tersisa berlutut serempak. Seluruh tubuh Rong Huan Xuan gemetar, dan pembuluh darah bahkan berdenyut-denyut di atas kulitnya. Tonjolan yang berlebihan akan membuat siapapun yang melihatnya menderita merinding. Faktanya, dia tidak mampu menahan tekanan kuat seperti itu, tetapi hatinya benar-benar pantang menyerah dan tidak mau menyerah. Dengan demikian, ia memaksakan diri untuk melampaui batas perlawanannya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya pecah, dan air mata darah mengalir dari matanya. Ada darah yang keluar dari lubang hidung dan telinganya. Para murid dari Tosat Korps Sekte menanam teknik korps, dan memiliki jumlah darah yang sangat kecil di tubuh mereka. Meskipun ia tampaknya hanya pendarahan dari 7 lubang, sebenarnya kerusakannya sangat besar. Pasti memilih menjadi mayat daripada menjadi manusia yang baik. Maka aku hanya akan mengabulkan keinginanmu. Mata Ling Han terbuka, dan 9 orang berlutut secara bersamaan jatuh mati ke tanah. Jadi bagaimana jika mereka adalah pembudidaya tiar surga? Di hadapan kekuatan menakutkannya saat ini, kuantitas tidak lagi membuat perbedaan. Raja Dunia Bawah ke-9 akan menjadi marah karena marah. 9 orang ini adalah 9 pendeta guardian dari 1000 mayat sekte. Terlepas dari Korps Bos, Korps Tu, Rong Huan Xuan, dan dirinya sendiri, mereka adalah tuan terkuat dan landasan sekte. Sekarang, mereka benar-benar mati sebelum bahkan meluncurkan serangan tunggal. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mati, dia mengacungkan demonic noise saber. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan suara siulan setan, yang melonjak ke arah Ling Han. Ling Han memberikan sedikit dorongan dengan telapak tangannya yang terangkat, dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki iblis noise saber di tangannya? Kecakapan pertempuran Raja ke-9 Dunia Bawah adalah paling banyak 13 bintang. Kalau tidak, bukankah dia bisa menghapus pedang kaisar dan yang lainnya di awal? Biarkan aku melakukannya. Mayat 2 berdiri, wajahnya menunjukkan ekspresi hati-hati. Dia adalah mayat kuno yang hidup kembali, dan dia tidak mengalami hambatan. Dalam Tosat Korps Sekte, dia telah menerima pengasuhan ganda dari peti mati kehidupan 3 dan kolam underworld. Saat ini, dia benar-benar telah mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, dan kecakapan pertempurannya hampir tidak mencapai 15 bintang, hanya agak sederhana dibandingkan dengan Korps Bos. Karena Korps Bos tidak hadir, dia adalah elit terkuat Tosat Korps Sekte. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, jika ada orang di sini yang dapat memblokir satu serangan dariku, aku akan mengampuni hidupnya. Haha, Mayat 2 mencibir, ini benar-benar kegilaan. Apakah Anda pikir Anda adalah orang yang sangat gemuk? 1000 Korps Sekte tetap rendah selama ini bukan karena takut pada Ling Han, tetapi 7 raja. Apa yang lucu, kata Ling Han dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Mayat 2, dan langsung menyampaikan tamparan. Peng, saat tamparan tunggal melintas, Mayat 2 menatap Ling Han dengan ekspresi takjub. Dia berbalik ke Raja Dunia Bawah ke-9, dan hendak mengatakan sesuatu ketika tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut berdarah, dan langsung menghilang ke atmosfer. Ini. Denin Underworld King hanya merasakan hawa dingin merembes dari bawah telapak kakinya, langsung mengalir ke bagian atas otaknya. Sebelumnya, Ling Han mengatakan bahwa siapapun yang bisa memblokir satu serangan darinya akan selamat. Ini bukan tanpa malu membual atau melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Alih-alih kekuatannya sangat kuat hingga menantang hukum kodrat. Raja Dunia Bawah ke-9 tidak memiliki keberanian untuk memblokir satu serangan. Segera, dia menunduk dan melompat ke peti mati kehidupan 3.
Ini adalah harta paling berharga dari Toussaint Corps. Sekte yang telah ada selama bertahun-tahun itu tidak bisa dihancurkan. Ling Han meliriknya. Dia tidak bisa tidak merasakan keinginan untuk mencoba sesuatu dengan kecakapan pertempurannya saat ini. Dapatkah dia menghancurkan peti mati kehidupan 3 kehidupan? Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai mengembun niat pedang. Untuk menghancurkan harta yang sangat defensif semacam ini, tentu saja, bentuk terakhir dari efek memecah formasi 3 gaya dari origin hitam akan menjadi yang terbaik. Namun, Ling Han tidak ingin menggunakan alat roh level 10 untuk menghancurkannya, takut bahwa Reverie Life Sword juga akan rusak. Karena itu, ia memutuskan untuk meninju menggunakan niat pedang. Dia akan langsung menghancurkannya menggunakan brute force. Tubuhnya berada pada tingkat logam surgawi. Dia bertanya-tanya berapa kali ini akan lebih sulit dibandingkan dengan logam mulia level 10. Tepat setelah 20 napas, Ling Han mengumpulkan kekuatannya ke puncak sebelum meninju keluar. Dunia dikalahkan. Mata surgawi Dao muncul, berkedip-kedip di atas Ling Han. Kekuatan pukulan ini terlalu kuat, cukup untuk menyebabkan kerusakan parah pada dunia ini, sehingga membuat mata surgawi Dao muncul. Peng! Saat pukulan itu mengenai, peti mati kehidupan 3 tiba-tiba meledak terbuka. Seseorang bisa dengan jelas melihat ekspresi kaget di wajah Raja Dunia Bawah ke-9. Dia terkejut sampai ekstrim. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah bisa bayangkan. Three-Leafed Corps Casket sebenarnya bisa dihancurkan, namun, Raja Dunia Bawah ke-9 juga langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang mengerikan ini, dan bahkan Demonic Noise Saber di sampingnya dipecah menjadi 7 bongkahan. Pola iblisnya benar-benar musnah. Kekuatan Ling Han saat ini telah mencapai titik di mana dia bisa menghancurkan alat spirit level 10 dengan tangannya yang telanjang. Ling Han menoleh untuk melihat mata surgawi Dao ini bukan yang asli, karena tidak ada luka pada bola matanya. Itu tidak akan mati. Selama langit dan bumi masih ada di dunia kecil ini, mata surgawi Dao akan dihidupkan kembali. Ini hanya perwujudan dari kehendak langit dan bumi. Akarnya adalah seluruh dunia, karena dunia tidak hancur, secara alami juga tidak akan hancur. Namun, setelah naik ke alam abadi, alam bawah hanya akan menjadi bagian dari alam abadi. Itu akan menjadi bagian dari kehendak alam abadi. Secara alami, tidak akan ada lagi mata surgawi Dao. Pergilah, kata Ling Han sambil menunjuk Eye of Heavenly Dao. Dengan kekuatannya saat ini, memusnahkan mata surgawi Dao akan menjadi prestasi yang mudah. Namun, karena semuanya belum diatur sebagaimana mestinya, dia tidak akan membelah langit untuk sementara waktu. Mata surgawi Dao memancarkan rasa dingin. Itu mewakili langit dan bumi dari dunia ini, dan merupakan penguasa tertinggi darinya. Sekarang, seseorang benar-benar berani untuk tidak menghormatinya, namun, itu tidak bergerak, karena Ling Han tidak melanggar aturan dunia ini. Tidak ada alasan untuk itu untuk bergerak. Jika tidak bertindak sesuai aturan, maka itu juga akan kehilangan makna keberadaannya. Dalam sekejap mata, mata surgawi Dao menghilang. Menonton dari sela-sela, Ding Ping merasa tangan dan kakinya menjadi dingin ketika kegembiraan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam dirinya. Itu adalah kehendak langit dan bumi, dan sebenarnya diperintahkan untuk mundur oleh guru. Kebesaran kekuatan guru tidak bisa lagi ditoleransi di dunia ini. Tidak heran dia harus membelah langit. Hahaha, aku telah menerobos. Rong Huan Xuan tiba-tiba berteriak dan melompat. Seluruh tubuhnya dipompa dengan ki yang kuat, seperti gelombang yang membumbung ke langit. Dia pantas disebut jenius. Di bawah tekanan kuat, bukan saja dia tidak pingsan, tetapi dia juga menghadapi masalah secara langsung dan mendapatkan terobosan. Dia langsung berhasil menyeberang ke Shattering Void Tier, prestasi yang benar-benar luar biasa. Ling Han, aku juga di Shattering Void Tier sekarang, Rong Huan Xuan berteriak. Aku tidak takut padamu. Dia penuh semangat, tetapi ketika tatapannya melintas, dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Di mana Raja Dunia Bawah ke-9 dan Mayat 2, sebelumnya, dia telah menentang ki yang memaksakan Ling Han dan mencapai titik konsentrasi penuh. Dia tidak menyadari apa yang terjadi selama periode itu.
Ding Ping langsung tertawa. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dia masih bisa melihatnya. Tingkat budidaya Ronghuan Xuan masih jauh dibandingkan dengan dua orang lainnya sebelumnya. Bahkan mereka berdua tidak cocok untuk satu serangan dari guru. Jadi bagaimana jika kamu telah menerobos? Kamu masih jauh. Apakah dia berusaha menjadi lucu? Chapter 877. Menyelesaikan masalah yang belum selesai. Ronghuan Xuan tidak bisa menahan perasaan marah penuh gejolak. Seorang manusia biasa benar-benar berani menertawakannya. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Kamu terlalu rendah. Bahkan murid saya memandang rendah Anda. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk bertindak dengan kesombongan seperti itu?" Sialan. Dengan cepat, Ronghuan Xuan menyerbu ke arah Ding Ping. Dia ingin menghisap darah makhluk fana ini sebagai hukuman, dan ingin Ling Han kehilangan seorang murid sehingga dia bisa menikmati ekspresi penderitaan yang akan muncul di wajah yang terakhir. Boom! Awan petir bergulung di langit. Langit dan bumi merasakan bahwa ia telah menembus ke tingkat kekosongan yang hancur, dan mengirimkan bencana surgawi 1. Ling Han bergumam, "Saya mendengar bahwa orang luar tidak bisa campur tangan dengan bencana surgawi, kalau tidak mereka akan tersedot ke dalamnya. Namun, saya bahkan dapat membelah bagian langit dan bumi ini, jadi apa yang perlu ditakutkan jika saya terhisap ke dalam bencana surgawi? Ini akan menjadi kesempatan baik bagi saya untuk meredam tubuh petir saya lebih jauh." Dia terkekeh dan meraih dengan tangannya. Tanpa ragu, Ronghuan Xuan jatuh ke tangannya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ling Han ketika dia baru saja melangkah ke Shattering Void Tier? Apa? Ketidakpercayaan ditulis di seluruh wajah Ronghuan Xuan. Sebelumnya, dia hanya di surga tingkat, jadi bagaimana dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari Ling Han? Dia berasumsi bahwa Ling Han hanya melangkah ke Tier Void hancur 1 atau 2 tahun sebelum dia, dan budidayanya akan berada di lapisan kedua atau ketiga dari Void Tier Shattering paling banyak. Bagaimana mungkin celahnya begitu besar? Ling Han, aku akan melewati bencana surgawi. Apa kamu mau menemaniku? Lalu, dia langsung menyeringai. Siapa yang tidak akan menderita ketika melintasi bencana surgawi? Ling Han mungkin terlihat sangat kuat, tetapi semakin kuat kekuatannya ketika dia melintasi bencana surgawi, semakin kuat akan menjadi kekuatan yang sesuai dari bencana surgawi, dan semakin besar kemungkinan baginya untuk mati. Kamu terlalu banyak berpikir. Ling Han hanya meraih Ronghuan Xuan. Dengan kekuatannya, 100 Ronghuan Xuan yang ditambahkan bersama tidak akan bisa melarikan diri. Kuang, bencana surgawi ditabrak dengan sambaran petir surgawi di Ronghuan Xuan, menarik Ling Han juga. Segera, ada sambaran petir surgawi yang kedua, targetnya adalah Ling Han. Namun, karena jarak antara keduanya begitu dekat, kedua petir menyatukan mereka berdua. "Tidak!" Ronghuan Xuan berteriak dengan khawatir. Bahkan jika dia melewati bencana surgawi dalam kondisi terkuatnya, tingkat keberhasilan hanya akan menjadi 50-50. Tapi sekarang, dia dibelenggu oleh Ling Han, dan harus melewati nilai 2 orang dari Heavenly Calamity. Mungkinkah dia melewatinya? Apakah Ling Han menjadi gila untuk membunuhnya? Dia benar-benar akan menempatkan dirinya dalam risiko. Kuang, 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 petir surgawi menggedor mereka terus-menerus. Mengingat fisik Ronghuan Xuan, berapa lama dia bisa bertahan? Dia langsung berubah menjadi abu. Sebelum napas terakhirnya, mata Ronghuan Xuan dipenuhi dengan dendam pahit karena tidak ada yang terjadi ketika petir surgawi mengenai tubuh Ling Han, dan mereka bangkit satu persatu. FCK ini, dia akan mati dengan penyesalan. Dalam kehidupan selanjutnya, dia pasti tidak harus bertemu dengan monster seperti Ling Han. Dilahirkan di era yang sama dengannya adalah sebuah tragedi dalam dirinya sendiri. Ling Han tidak merasakan suka maupun duka. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak akan peduli mengalahkan Sekte 1000 Mayat, tapi dia tetap menghilangkan elemen yang tidak stabil. Dia menghancurkan 2 potongan peti mayat hidup 3 yang tersisa dengan pukulan. Pond of the Underworld secara alami terbentuk di dunia ini, jadi tidak ada gunanya untuk menghancurkannya. Itu terbentuk dari Yin Qi yang kental dari wilayah ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyegelnya di bawah Million Treasure City menggunakan teknik formasi.
tetapi pada dasarnya tidak mungkin bagi Sekte Seribu Korps untuk mengaktifkannya kembali. Ling Han membawa Ding Ping kembali ke ibu kota kekaisaran. Di satu sisi, dia telah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Ding Ping adalah muridnya. Di sisi lain, dia mengundang semua rakyatnya untuk konferensi terakhir. Setelah membelah langit, dia harus menjadi sandera. Karenanya, Reign Emperor akan menjadi bupati, bertindak atas nama otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Namun, ini tidak akan membawa banyak perbedaan. Ling Han selalu menjadi penguasa hanya dalam roh. Dia praktis tidak pernah berurusan dengan urusan pemerintah. Selama dia tidak mati, ini sudah cukup. Sungguh, kehadirannya akan menimbulkan sedikit dampak. Ini membuat Ling Han tercengang. Ketika seorang kaisar menyadari hal ini, apakah ia berhasil atau gagal, setelah membelah langit, beberapa klan pasti akan tergoda untuk berkolusi dengan kekuatan alam abadi, menghancurkan kekaisaran Ling besar dan menyebabkan perpecahan di dalam bangsa. Karena itu, kampanye pembersihan akan dilakukan sekarang. Mereka yang tidak loyal akan langsung dicabut semua kekuatannya. Ini tidak perlu ditangani oleh Ling Han. Dia melakukan perjalanan ke Kang Clan. Alkemis kelas surga, Kang Zishi mungkin bisa menjadi keturunan muridnya, Kang Xiuyuan. Tapi, setelah Ling Han bertanya, dia tahu bahwa Kang Clan ini hanya bisa dianggap sebagai keturunan setengah darah Kang Xiuyuan. Patriark Kang Clan adalah putra angkat Kang Xiuyuan. Dia tidak tahu bagaimana, tapi bagaimanapun, yang terakhir tidak memasuki alam abadi bersama-sama, tetapi telah meninggalkan garis keturunannya. Sebelum 4 muridnya ditemukan, Ling Han tidak berniat untuk mengungkapkan identitasnya. Dia kemudian pergi setelah mengucapkan selamat tinggal, menyebabkan anggota Kang Clan merasa tidak nyaman. Apa arti dari Yang Mulia? Kekuatan dan pengaruh Ling Han saat ini terlalu besar. Di masa lalu, alkemis kelas surga masih terpisah dari semua. Tidak perlu bagi mereka untuk memandang kepada siapapun, tapi sekarang semua tanah berada di bawah otoritas kekaisaran. Bahkan para alkemis surgawi harus menundukkan kepala mereka dalam kepatuhan. Masyarakat alkemis tidak lagi berdiri terpisah, tetapi telah menjadi kekuatan yang langsung dikendalikan oleh pemerintah, membawa konsolidasi lebih lanjut dari kekuatan kekaisaran. Ling Han juga memanggil para jenius generasi muda. Setelah membelah langit, Ling Han berharap bahwa mereka bisa keluar untuk membuat tanda mereka sendiri dan meningkatkan diri mereka melalui cobaan di alam abadi. Setelah mereka mencapai kesuksesan, dia berharap mereka kembali dan melayani kekaisaran Ling Agung. Ini tentu saja berbahaya. Di alam abadi, latar belakang mereka tidak ada artinya. Selanjutnya, jumlah elit di alam immortal sebanyak awan di langit. Bahkan Ling Han tidak bisa membandingkan. Setelah meninggalkan kekaisaran Ling besar, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menghadapi risiko kematian. Tetapi hanya dengan cara ini jenius yang kembali nanti bisa menjadi elit. Wen Yijian, Xuan Yuan Ziguang, dan yang lainnya merasa sedih. Di masa lalu, Ling Han dianggap setara dengan mereka dalam kekuatan, atau bahkan lebih rendah dari mereka, tetapi sekarang, pihak lain telah menjadi orang yang paling kuat di dunia, tetapi mereka masih hanya di tingkat transformasi dewa. Ini membuat mereka mengakui bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang merupakan monster tak tertandingi, dan mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan mereka. Ling Han memberi kata-kata dorongan untuk semua orang. Orang-orang muda ini mungkin menjadi pilar kekaisaran Ling besar di masa depan, dan dia memiliki harapan besar bagi mereka. Tapi, Ling Han tidak terlalu tergantung. Untuk kekaisaran Ling besar, dia membawa tanggung jawab yang lebih besar. Dia percaya pada kekuatannya sendiri. Hanya dengan memperkuat dirinya sendiri dia bisa menjadi benar-benar kuat. Dia tentu saja akan menjaga yang terbaik untuk bangsanya sendiri. Ling Han secara alami akan mengurus Yue Kaiyu, memasok dia dengan segala macam sumber daya budidaya, dan bahkan memberikan beberapa kekuatan mistis kepada yang terakhir. Namun, melewati kekuatan mistis ke yang lain bukanlah masalah yang sederhana. Dibutuhkan tanda teknik rahasia untuk dilepaskan dari pikiran. Itu semacam kerusakan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ling Han tidak secara luas menyebarkan pengetahuan tentang kekuatan mistik.
tetapi hanya meneruskannya kepada Feng Poyun, Kaisar Hujan, dan Murong, 3 saudara angkatnya. Mengambil keuntungan dari waktu ini, dia melakukan yang terbaik untuk membuat pengaturan ketika dia membelah langit, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dingping, sebagai murid kelimanya, secara alami diberi prioritas untuk diasuh. Di masa depan, setelah kepergian Ling Han, Dingping akan mengikuti Kaisar Hujan dan yang lainnya untuk latihan kultivasi. Kemudian, dia akan melangkah keluar dari Kekaisaran Ling Besar dan belajar melalui pengalamannya sendiri. Setelah setengah bulan, Ling Han memutuskan untuk membelah langit. Dia tidak mengundang seluruh dunia. Bukan karena dia tidak cukup percaya diri, tetapi lebih karena dia percaya diri dalam kesuksesan, dan dengan demikian tidak perlu siapapun untuk menyaksikan kebesarannya. Chapter 878. Ling Han memecah membuka langit. Namun, dengan membelah langit menjadi peristiwa besar, bagaimana bisa disembunyikan tanpa ada kebocoran informasi? Selain itu, Ling Han juga tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Dia dengan jelas mengatakan kepada seluruh dunia hari membelah langit, tetapi dia tidak mengirimkan undangan kepada orang lain untuk datang dan mengamati upacara itu. Pihak-pihak dengan telinga yang tajam sudah bergegas untuk menyaksikan usaha yang gagah ini, dan lomba laut tidak terkecuali. Namun, setelah mengalami kegagalan sekali, semua orang tidak terlalu optimis tentang Ling Han. Sekuat Ma Duo Bao, dia adalah formasi pembunuhan terkuat di dunia. Dia masih terbunuh oleh para elit dari alam abadi. Tidak peduli seberapa kuat Ling Han, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ma Duo Bao? Setidaknya, ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu hanya sedikit lebih dari setahun. Jika Ling Han harus membelah langit lagi 100 tahun kemudian, mungkin masih ada kesempatan. Tapi sekarang, semua orang tahu mengapa itu harus dilakukan sekarang. Hari invasi penuh oleh 5 sekte dari alam immortal semakin dekat dan lebih dekat. Pada saat itu, bahkan jika ada penindasan dari kekuatan ranah, elit kuat ini akan memiliki kesempatan untuk meledak dengan serangan tingkat immortal. Dengan campur tangan mereka, akan ada lebih sedikit harapan untuk membelah langit. Itu harus segera dilakukan. Orang-orang berdoa dalam hati mereka, Ling Han harus berhasil. Jika tidak mereka akan segera disempurnakan menjadi Pil Realm, menggunakan nyawa mereka sendiri untuk kepentingan meningkatkan budidaya elit Realm abadi. Memikirkan hal ini membuat mereka sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. Jika hari ini akan tiba, maka mereka lebih memilih bunuh diri daripada untuk menguntungkan para elit dari alam abadi. Ini adalah salah satu alasan mengapa 5 sekte besar perlu terus-menerus mencuci otak mereka selama ribuan tahun terakhir. Bahan seharusnya tidak disia-siakan. Brat, apakah kamu benar-benar yakin? Helian Tianyun bertanya dengan sungguh-sungguh. Saat ini, kekuatannya sudah dipulihkan ke kondisi puncak, dan bahkan melampaui itu. Kecakapan pertempuran konvensionalnya telah mencapai 21 bintang, yang jauh lebih kuat daripada Ma Duo Bao sebelumnya. Ling Han tersenyum, dan berkata, apakah kamu belum cukup pemukulan dari saya? Helian Tianyun tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dia telah bertarung dengan Ling Han sebelumnya, dan yang terakhir bahkan tidak perlu dikuatkan dengan kekuatan bangsa untuk benar-benar mengalahkannya. Dia hampir dikalahkan konyol. Kamu benar-benar monster, bocah. Bukan hanya tubuhmu tirani, tetapi kekuatan murnimu juga sama menakutkannya. Dia memutar matanya terus-menerus. Sekarang aku mencurigai siapa sebenarnya keturunan naga sejati. Legenda mengatakan bahwa kekuatan naga sejati adalah yang terkuat, dan itulah alasan mengapa alam abadi telah menggunakan kekuatan puncak naga sejati sebagai tolok ukur kekuatan. Dia jelas tidak memiliki garis keturunan naga sejati, tetapi kekuatannya mampu mengalahkannya, naga keturunan dengan garis keturunan naga sejati yang paling murni. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ling Han tersenyum. Naga sejati tidak akan selalu menjadi yang terkuat di alam abadi, jika tidak seni tubuh 9 naga akan menjadi lelucon. Juga, seseorang tidak perlu melihat terlalu jauh, tetapi hanya mengambil murid kelimanya sebagai contoh. Bahkan jika Dingping tidak mengolah seni tubuh 9 naga,
kekuatannya akan lebih kuat dari seniman bela diri lain dengan tingkat yang sama lebih dari 10 kali lipat. Dibandingkan dengan mereka yang memiliki level yang sama, apakah garis keturunan naga sejati akan sekuat ini? Oleh karena itu, di alam abadi, harus ada makhluk yang bahkan lebih luar biasa daripada naga sejati. Muridmu juga aneh, jelas Helian Tianyun memikirkannya dan menjadi lebih tertekan. Seolah memiliki satu orang aneh muncul tidak cukup, sekarang ada yang kedua. Tapi, kamu benar-benar punya banyak ruang untuk perbaikan. Kenapa tidak menunggu lagi? Helian Tianyun menyarankan sekali lagi. Setidaknya Ling Han belum memupuk kekuatan regulasi. Ling Han menggelengkan kepalanya. Setelah membelah langit, kekuatan regulasi dunia kecil tidak akan berlaku di alam abadi. Itu hanya akan membuang-buang waktu, jadi dia memutuskan bahwa dia akan memupuk kekuatan regulasi setelah dia memasuki alam abadi. Setelah membelah langit terbuka, Dingping akan ditempatkan di bawah bimbinganmu untuk pelatihan. Saya juga akan menyampaikan kepada Anda seni tubuh 9 naga. Jika Anda tidak dapat melatih anak itu dengan benar, saya pasti akan memotong Anda berkeping-keping nanti, kata Ling Han sambil tersenyum. Ketika sampai pada seni tubuh 9 naga, Helian Tianyun segera menjadi bersemangat. Dia berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa ada teknik seperti itu di dunia ini. Saya merasa sulit dipercaya bahwa ada semacam kekuatan yang bisa melampaui naga sejati. Haha, tunggu saja sampai saya berhasil menyelesaikan kultivasinya. Saya pasti akan menaklukkan seluruh alam abadi dan membuat 5 sekte, klan Ao, dan Ba Asteris Ngan lainnya berlutut dan menyatakan kekalahan mereka. Haha, jangan bicara omong kosong, atau seseorang akan mengatakan bahwa aku menunda-nunda. Ling Han melambaikan tangannya sambil menonton langit. Tiba-tiba, dia terbang. Aku membelah langit hari ini, dia mengumumkan ke seluruh dunia melalui totem. Begitu dia selesai, itu langsung memicu teriakan orang-orang di seluruh dunia. Dia tidak bermaksud untuk setiap kekuatan besar untuk datang dan mengamati upacara. Tapi, dengan membelah langit menjadi peristiwa penting, Ling Han sudah lama memberitahu dunia bahwa ia akan membelah langit hari ini. Saat dia menunjukkan dirinya, pasukan utama masing-masing menunggu lama di sekitarnya di luar ibu kota kekaisaran. Semua menjadi cemas. Jika Ling Han gagal membelah langit, maka mereka akan dipaksa untuk menerima nasib, mengambil keuntungan dari fakta bahwa 5 sekte dari alam abadi belum menyerang. Mereka akan menikmati hidup mereka sepenuhnya. Kemudian, ketika saatnya tiba, mereka yang seharusnya menerima nasib mereka dan mereka yang harus bunuh diri akan melakukannya. Satu-satunya harapan mereka, terlebih lagi, setelah mengalami kegagalan 1 kali, terutama ketika sudah dekat dengan kesuksesan, semua orang telah mengembangkan hati yang rentan. Dia harus berhasil, Tuan. Dingping mencengkeram tangannya dengan erat. Sekarang, dia sudah tahu apa yang membelah langit mewakili langit, dan apa yang ditandakan oleh kegagalan Ling Han kiamat bagi semua makhluk hidup. Dia membenci dirinya sendiri mengapa kekuatannya begitu lemah sehingga dia hanya bisa menonton tanpa daya, dan tidak bisa menawarkan bantuan sedikit pun. Nak, lakukan usaha keras untuk kultivasi Anda. Prestasi masa depan Anda tidak akan kurang dari tuanmu, kata Helian Tianyun. Manusia ini memberinya perasaan yang menakutkan. Tidak diragukan lagi, kekuatannya tidak sekuat itu, tetapi itu bisa meledak 100 kali lipat. Kekuatan ini luar biasa bahkan jika dia tidak menumbuhkan ki spiritual. Mungkin orang aneh seperti dia tidak perlu mengolah origin power, karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Ini karena origin power tidak bisa meledak 100 kali lipat melalui struktur tulangnya yang luar biasa. Dingping mengangguk. Dia ingin berbagi sebagian dari beban tuannya. Dia telah mendengar bahwa setelah memasuki alam abadi, tuannya akan dipaksa menjadi sandera. Betapa memalukannya hal ini bagi kedaulatan suatu bangsa. Menjadi murid yang terakhir, dia merasakan sakit seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Saya harus menjadi lebih kuat dan mampu menjadi tangan kanan guru. Alih-alih bersembunyi di belakang guru dan membiarkan dia mengambil tekanan sendirian. Kamu harus berhasil, Kaisar Hujan, Feng Po Yun, Mu Rongqing, Yue Kaiyu,
dan yang lainnya berkata dengan tinju mereka mengepal. Kamu harus berhasil. Semua orang mengerahkan hati mereka. Mereka menahan napas, merasa gugup dan tegang seperti tali busur yang tegang. Alam bawah tidak bisa lagi mundur, namun Ling Han merasa sangat tenang. Kecuali 5 sekte dari alam abadi yang sekuat elit Istana Rock, dengan tingkat kekuatan elit itu terakhir kali, dia benar-benar tidak takut. Masalahnya adalah bahwa kekuatan 5 sekte hanya dari Sun Moon Tier. Jadi dari mana elit yang lebih besar akan datang? Kecakapan pertempurannya saat ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Ma Duo Bao. Selain itu, fisiknya adalah tingkat logam surgawi. Dari serangan alam immortal, setelah mereka telah dilemahkan oleh kekuatan dunia untuk sementara waktu, dia bisa benar-benar menghancurkan mereka, dan mereka tidak akan bisa melukai bahkan seuntai rambutnya. Baginya, membelah langit hanyalah perjalanan yang harus dilaluinya. Sua, dia mengacungkan kapak gunung dan sungai. Panjang umur, seumur hidup seluruh dunia bersatu melalui totem, datang bersama untuk membentuk lautan luas. Ling Han berpegangan pada gunung dan sungai kapak. Sebuah kekuatan yang menakutkan mulai beredar, dan akhirnya, gunung dan sungai aks bersinar, memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia saat ini semua terlalu kuat, dan kekuatan kasar dan kekuatan asal meledak serempak. Kekuatannya mencapai 13 bintang, dan ditambah dengan peredaran semua jenis seni bela diri dan teknik rahasia, kecakapan pertempurannya telah mencapai ketinggian 23 bintang. Dia belum memanfaatkan kekuatan bangsa, dan itu sudah kehebatan pertempuran utama Ma Duo Bao. Yang lebih menakutkan adalah dia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Membelah langit tidak membutuhkan usaha sama sekali. Chapter 879. Memotong mata Dao surgawi lagi. Sua, Ling Han mengayunkan kapak dalam gerakan menebas, dan ruang segera hancur menjadi pecahan seperti pecahan kristal. Kekuatan destruktif dari kapak ini sangat mengerikan secara langsung menghancurkan Void. Di sisi lain, langit dan bumi dari alam abadi telah muncul. Weng, mata surgawi Dao muncul. Misinya adalah untuk menghentikan semua orang yang menghancurkan keseimbangan antara langit dan bumi. Jika itu juga memiliki perasaan, itu harus menjadi sangat tertekan. Itu telah dipukuli 2 kali, dan langit telah terbelah 2. Apakah ini tahun yang sial? Karena Ling Han telah menyebabkan kerusakan besar, secara alami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata raksasa segera menembak terbuka, meluncurkan seberkas cahaya prismatik langsung ke Ling Han. Ling Han dengan mudah memblokirnya, dan berkata, "Jika kamu menghentikanku, maka aku akan menebasmu. Tetapi jika Anda berjanji kesetiaan Anda kepada saya, dan menjadi pelindung menguntungkan kekaisaran Ling besar, saya dapat menjamin bahwa Anda akan ada untuk selamanya." Hong. Menanggapi Ling Han adalah beberapa rantai peraturan surgawi, bermaksud untuk melilit dan menjebaknya. Karena kamu keras kepala, maka aku hanya harus membantai kamu. Dengan tatapan dingin, Ling Han menabrak kapak, dan luka segera muncul di mata surgawi Dao, semuanya dari atas ke bawah dan sebuah sedalam meter. Darah segera menyembur keluar dengan keras. Dunia tiba-tiba turun ke dalam kesedihan yang meluap-luap. Setiap orang memiliki keinginan untuk menangis. Luka mata surgawi Dao meledak terbuka lebar, dan aliran darah tak berujung menyembur pada Ling Han, benar-benar menenggelamkannya. Trik remeh, Ling Han dengan santai mengusap kapak. Aliran darah segera dipotong olehnya, dan seperti satin merah darah, mengalir ke kedua sisinya. Tatapannya menakutkan, ia sekali lagi menebas kapak. Luka pada mata surgawi Dao sedikit melebar, hampir membelah menjadi 2. Terlalu kuat. Di bawah, semua orang berteriak kaget. Mereka hanya tahu bahwa Ling Han sangat kuat dan mengerikan. Ini terbukti jelas ketika dia membantai Aujian 1 tahun yang lalu. Namun, hanya sedikit yang tahu kehebatan kekuatan Aujian. Sebaliknya, gambar Ling Han yang telah berakar paling dalam di hati orang adalah identitasnya sebagai alkemis kelas surga. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Ling Han sangat kuat. Sebelumnya,
seberapa besar upaya yang telah dikeluarkan Ma Duobao hanya untuk memotong mata surgawi Dao, namun Ling Han telah melakukannya dengan mudah, dan tampak masih penuh energi. Di kejauhan, ketujuh raja mengangguk serempak. Harus diakui bahwa Ling Han sudah melampaui bos mereka. Tidak mengherankan bahwa Ma Duobao menjunjung tinggi Ling Han, dan bahkan meneruskan tanggung jawab yang berat, yaitu membelah langit hingga yang terakhir. Pastikan untuk berhasil untuk menghibur semangat bos di surga, itu sebuah pemberian. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memenggal 5 sekte jahat dan klan Au itu? Betul, jika mereka tidak membelah langit, maka mereka hanya akan tetap terjebak di alam bawah. Bahkan jika mereka tidak akan disempurnakan menjadi Pil Realm, mereka akhirnya akan mati karena usia tua. Oleh karena itu, untuk membalas Ma Duobao, satu-satunya cara mereka adalah membelah langit dan naik ke alam abadi. Hanya dengan begitu mereka akan memenuhi syarat untuk membantai 5 sekte dan klan Au. Mata surgawi Dao menjadi gila, dan lebih banyak rantai peraturan surgawi keluar dari bola mata, menyebar ke jaring yang besar. Juga, ujung runcing dari rantai itu tajam melampaui perbandingan, hanya menunggu kesempatan untuk menembus tubuh Ling Han. Secara teori, Eye of Heavenly Dao harus mampu menekan Ling Han karena yang terakhir belum memahami kekuatan regulasi. Tapi, kekuatan Ling Han memang terlalu kuat, begitu kuat sehingga bisa menghancurkan kekuatan regulasi, yang menyebabkan mata surgawi Dao menjadi tidak berdaya melawannya. Terlebih lagi, Ling Han belum memanfaatkan fisiknya yang kuat. Kalau tidak, kamu mungkin memukulnya, tetapi bisakah kamu menembus pertahanan tubuhku yang berada pada tingkat logam dewa? Menggunakan satu tangan, Ling Han menekan Eye of Heavenly Dao, sementara tangannya yang lain mengacungkan kapak gunung dan sungai untuk membelah langit. Dia jelas harus membagi perhatian dan energinya, namun mata surgawi Dao dikirim terbang dengan pukulan dan tamparan yang mudah, dan dengan ayunan kapak yang kasual, dia memotong celah lebar di langit. Kekosongan yang kosong muncul sampai batas terbesar. Semua orang menjadi tercengang ketika mereka menyaksikan. Dia jauh lebih kuat dari Ma Duobao dengan lompatan hebat. Membelah langit, ada harapan untuk sukses. Semua orang semakin cemas. Mereka sekarang telah menggantungkan semua harapan pada Ling Han. Mengalahkan mata surgawi Dao, dan bahkan menghancurkan Void bukanlah apa-apa. Rintangan terbesar akan datang dari alam abadi, justru karena ini bahwa Ma Duobao telah meninggal dengan dendam. Bagaimana dengan Ling Han? Sua. Ling Han terus menebas dengan kapak, dan air mata di ruang angkasa terus bertambah besar juga. Di sisi yang berlawanan, siluet yang tidak jelas dari alam abadi sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Mata surgawi Dao menjadi gila. Sudah mendeteksi bahwa langit akan terbelah dan tidak ada lagi. Tentu saja, dengan putus asa membuang lebih banyak rantai peraturan surgawi. Seluruh mata menjadi hitam, dan ki yang menakutkan mulai menyebar. Mata Ling Han berkedip. Bagaimana mungkin ada demonic ki? Seseorang harus tahu bahwa dunia kecil mereka ini condong ke alam abadi. Itu hanya akan naik ke alam abadi, dan bukan Netherworld, begitu langit telah terbelah. Namun, mengapa ada tanda-tanda bahwa mata surgawi Dao menjadi iblis? Apakah itu seseorang yang ikut campur tangan dari Netherworld? Maka kamu tidak akan diizinkan untuk tinggal lagi. Ling mencibir dingin. Dia memegang Reverie Life Sword di tangan kirinya, dan mengaktifkan 10.000 teknik kembali ke satu, menebas. Ujung bilahnya telah dikuatkan dengan Thunderclap Nin Heaven, dan ketika pedang itu menebas, cahaya putih menyala-menyala. Petir melesat melintasi, dan mata surgawi Dao tiba-tiba dipotong menjadi dua bagian tepat di tengah. Rantai peraturan surgawi bergoyang-goyang dalam keadaan kacau ketika sejumlah besar darah mengalir, dan itu jatuh dari langit. Itu terbakar dengan cepat saat jatuh, tidak meninggalkan jejak di dunia ini. Sebelum mencapai tanah, mata surgawi Dao sudah benar-benar terbakar menjadi abu. Darah menghujani seluruh dunia. Semua orang dipenuhi dengan rasa duka yang kuat. Ini adalah kesedihan langit dan bumi. Tetapi, secara bersamaan,
Suara tanduk yang agung bergema di langit dan bumi ini adalah nyanyian pujian yang memuji sang pahlawan. Ling Han menyingkirkan Reverie Life Sword dan berkonsentrasi pada mengayunkan kapak. Sua, sua, sua. Ketika kecakapan pertempuran 23 bintang Void Tier hancur berantakan, langit alam abadi semakin dekat dan lebih dekat. Sua, pada saat ini, serangan dari ujung pedang Rai yang panjangnya 3000 meter datang dari alam abadi. Tidak ada yang terkejut dengan ini. Seandainya tidak ada respons dari alam abadi, maka itu akan menjadi hal yang paling aneh. Ling Han mengangkat tangan kirinya dan menekan pedang Rai. Dia telah menangkap ujung pisau dengan tangan kirinya yang dipenuhi cahaya keemasan dan kilat. Dia telah menggunakan dua kekuatan mistis untuk mencapai ini. Sebenarnya, dia bisa menggunakan fisiknya untuk menghadapinya. Tetapi dia tidak ingin kelima sekte tahu bahwa dia memiliki kartu truf ini di lengan bajunya. Mungkin pihak lain mungkin memiliki trik yang lebih kuat, yang akan mampu menargetkan fisiknya. Dengan demikian, itu akan dianggap sebagai senjata rahasia. Dengan kecakapan pertempuran 23 bintang hancur tier kekosongan untuk melawan langkah ini, Ling Han terpaksa mundur lebih dari 3 lusin meter pada akhirnya. Dan aksi membelah terbuka langit langsung melambat. Di alam abadi, muncul lagi bahwa pria paruh baya menggenggam pedang panjang. Dia bertingkah muram, tapi ekspresi wajahnya takjub. Ini benar-benar mengejutkannya. Hanya dalam waktu singkat 1 tahun telah berlalu, dan karakter lain dari alam bawah yang dapat membelah langit benar-benar muncul. Luar biasa, apa yang terjadi dengan alam bawah. Namun, bagaimanapun juga, makhluk-makhluk tidak penting ini sebaiknya tidak berpikir bahwa mereka akan berhasil membelah langit. Mereka tidak tahu perbedaan kekuatan antara manusia dan dewa. Yang mulia, Bapak, semua orang berteriak kaget. Akhirnya, saat yang paling penting telah tiba. Ling Han terkekeh ringan saat dia memberi isyarat dengan jari tengah menuju alam abadi, dan berkata, "Hari ini, aku membelah langit terbuka. Bagaimana mungkin aku tidak siap jika kekuatanmu hanya begitu? Lalu apa hakmu untuk mencegahku membelah langit?" Chapter 880. Pergantian. Bagi seorang raja untuk benar-benar memberi seseorang jari tengah mungkin tampak sangat vulgar, tetapi semua orang hanya ingin melampiaskan dendam mereka. Mereka juga ingin mengatakan, "Sialan ibumu." Diperlakukan sebagai bahan baku untuk disuling ke Pil Realm. Siapa yang tidak ingin mendorong 5 sekte Realm abadi ke tanah dan menginjaknya? Yang mulia terlalu mendominasi. Di sisi lain, di alam immortal, meskipun pria paruh baya itu tidak bisa mendengar kata-kata Ling Han, dia bisa dengan jelas melihat gerakan tangan yang dikeluarkan oleh yang terakhir, dan tidak bisa membantu tetapi mengekspresikan kemarahan. Pembunuhannya niat menyala-nyala. Benar-benar lelucon. Dia adalah elit dari Sun Moon Tier. Dan apa artinya 3 matahari dan 3 bulan? Yang tertinggi, di alam abadi, perbedaan kecil di tingkat-tingkat akan berarti kesenjangan tanpa akhir. Apa pendapat tentang kultivasinya sebagai puncak tertinggi Sun Moon Tier? Jika seseorang mengembalikan kekuatan Ling Han ke tier penyulingan tubuh, maka itu akan menjadi tier bayi spiritual. Selanjutnya, semua orang menyesuaikan diri dengan standar kekuatan yang sama. Tidak ada yang bisa melewati barisan dalam pertempuran. Akan ada penindasan absolut, sedemikian rupa sehingga tidak ada dasar untuk menyatukan mereka sebagai pembanding. Namun sekarang, seorang kultivator lemah dari Shattering Void Tier sebenarnya berani memprovokasi dia, yang menyebabkan dia hampir meledak marah. Dia segera menebas 1 kali dengan pedangnya, melepaskan pedang Rai setinggi 3000 meter, yang, meskipun melintasi batas 2 ranah, masih memiliki kekuatan besar cukup untuk membunuh siapapun dengan tingkat kekuatan kurang dari 20 bintang penghancur Void Tier di dunia ini. Perbedaan bintang tunggal berarti dunia perbedaan. Ling Han memberikan tamparan santai dengan telapak tangannya, dan Sword Rai segera hancur berkeping-keping. Dia kemudian berdiri dengan bangga seperti dewa. Semua orang mengucapkan kata ini dalam hati, penuh keheranan. Ternyata itu bukan kekuatan penuh Ling Han sebelumnya. Sial, ini membuat semua orang sangat emosional sehingga kulit kepala mereka mati rasa.
dan mereka benar-benar merasa ada harapan untuk membelah langit, sehingga itu benar-benar bisa berhasil. Para wanita cantik yang telah berkenalan dengan Ling Han, seperti Qin Lian Yue, Lin Xiangqin, dan Wenren Qian semua merasa bersemangat dan juga memiliki perasaan kehilangan pada saat ini. Pria ini terlalu menakjubkan. Pada awalnya, mereka semua berharap untuk memenangkannya, tetapi sekarang mereka hanya bisa melihat sosok heroik dan mendominasi dari jauh. Jika mereka diberi kesempatan lain, mereka akan dengan ceroboh mendorong Ling Han turun dan selesai dengan itu sehingga akan terlambat untuk mengubah apapun. Hehe, kekuatan nyata bocah itu bisa lebih dari itu, kata Helian Tianyun lembut. Hanya seseorang seperti dia yang sering bertukar pukulan dengan Ling Han akan tahu bahwa kehebatan pertempuran terakhir adalah 25 bintang dari Void Tier hancur. Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk meningkatkan kecakapan pertempuran oleh bintang lain. Kekuatan yang sama dari bangsa di tangan Ling Han ketika dia hanya di lapisan pertama dari Shattering Void Tier dapat meningkatkan kecakapan pertempurannya sebanyak 15 bintang. Tapi sekarang dia bisa mendapatkan dorongan dari 2 bintang yang menyedihkan. Tetapi justru karena alasan ini, bahkan jika itu hanya upgrade 1 bintang, itu akan menimbulkan perubahan kualitatif seolah-olah dia benar-benar dilahirkan kembali. Ling Han mengibaskan jari telunjuknya ke arah pria paruh baya dari alam abadi, menyiratkan, "Kamu terlalu rendah, ini tidak akan berhasil." Dia kemudian membengkokkan jarinya, yaitu, "Jika kamu memiliki gerakan yang lebih kuat, gunakan saja. Tuan muda ini sedang menunggu." Ini membuat pria paruh baya itu marah. Mereka hanya memenuhi syarat untuk menjadi bahan baku mereka untuk memurnikan pil alkimia, dan benar-benar ingin memberontak sekarang. Seandainya Ling Han diam-diam tinggal di alam bawah, ketika dewa turun, mereka juga akan ditekan oleh kekuatan alam, dan tidak bisa mengalahkan Ling Han akan normal. Tapi sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk membelah langit, memungkinkan dewa untuk menyerang dengan kekuatan penuh dari alam immortal. Dia masih bisa bertindak begitu sombong? Pria paruh baya itu menebas pedangnya beberapa kali, dan pedang sinar sepanjang 300 meter melesat ke arah Ling Han seperti hujan meteor. Menjadi yang tertinggi dari Sun Moon Tier, ia tidak tahan lagi karena sebenarnya tidak mampu membunuh manusia biasa. Ling Han menggunakan satu tangan untuk membelah langit, dan yang lainnya untuk memblokir serangan yang masuk. Jika terbatas pada kekuatan, serangannya tidak mungkin menerobos hambatan dari 2 alam dan menabrak alam abadi, tetapi untuk menangkis serangan yang datang dari alam abadi yang telah dilemahkan oleh kekuatan dunia dapat dilakukan dengan mudah. Di alam immortal, pria paruh baya itu mengerutkan kening dan berhenti menyerang. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Ling Han. Jika dia terus seperti ini, dia hanya bisa menyaksikan pihak lain berhasil membelah langit. Dia menghilang dari lubang. Panjang umur, semua orang bersorak. Mungkinkah 5 sekte dari alam abadi telah menyerah? Mereka tertawa keras. Akhirnya, mereka tidak akan disempurnakan menjadi pil alkimia. Ling Han tidak berani ceroboh, karena siapa yang pertama kali mengirim elit terkuat? Di mata 5 sekte alam abadi, bahkan jika ia dan Ma Duo Bao memiliki kemampuan untuk membelah langit, mereka hanya semut yang sedikit lebih besar. Akibatnya, mereka pasti tidak akan mengirim elit terkuat untuk menyerang. Benar saja, hanya dalam beberapa napas waktu, orang lain muncul dari alam abadi. Dia adalah seorang pria tua, penuh rambut putih dan janggut putih, dengan disposisi seperti orang bijak. Di atas kepalanya, ada pemandangan menakjubkan dari 4 matahari dan 4 bulan. Kesempurnaan Sun Moon Tier, namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa ia memiliki matahari dan bulan yang lebih kecil dari matahari dan bulan lainnya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa meskipun orang tua ini telah mencapai kesempurnaan Sun Moon Tier, ia belum mencapai puncak kultivasi yang sebenarnya. Tiba-tiba, hati rakyat jatuh lagi. Meskipun kebanyakan orang tidak akan mengetahui pembagian hierarki tingkat dan karakteristik yang sesuai dari makhluk abadi, setidaknya, mereka masih memiliki beberapa pemahaman dasar. Melihat bahwa ada penggantian oleh yang lain, orang yang ada di sini pasti akan lebih kuat. Yang mulia,
Anda harus bertahan. Pria tua berambut putih itu secara alami tidak akan mengatakan apa-apa, dan langsung menebas pedang itu. Puh! Saber Rai menabrak penghalang dari dunia menuju Ling Han. Meskipun sebagian besar kekuatannya telah dikonsumsi selama proses ini, sabre Rai sepanjang 6.000 meter memotong ke ranah ini. Pedang itu dipenuhi dengan pola-pola saleh, memancarkan kekuatan di luar level dunia ini. Kekuatan mistik benar-benar teknik dari alam abadi. Ling Han mengangguk ke dalam. Dia telah merasakan kehadiran kekuatan mistis dari serangan kedua dewa. Dia percaya bahwa kekuatan mistik adalah seni dari alam abadi, jadi apakah teknik ini kuat atau lemah di alam abadi, itu akan menjadi kekuatan mistis tertinggi selama itu ditempatkan di alam bawah. Dia mengangkat tangannya, mengaktifkan Earth Overturning Seal, dan menekannya ke sabre Rai. Peng! Ling Han tiba-tiba dibuat mundur beberapa ratus meter dengan tebasan. Benar saja, perbedaan level di level immortal sangat luas. Pihak lain jelas merupakan level minor yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, tetapi kekuatan serangan ini benar-benar tak tertandingi. Ling Han percaya bahwa jika kedua orang ini terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, pria paruh baya tidak akan tahan satu pukulan dari orang tua itu. Dia melambaikan tangannya. Agak mati rasa, tapi hanya itu saja. Kamu ingin menebasku dengan tubuhku? Anda harus bisa melepaskan kekuatan tingkat immortal terlebih dahulu. Orang tua itu juga sedikit terkejut. Menurut pendapatnya, satu tebasan dari pedangnya sudah cukup untuk memotong Ling Han menjadi dua. Apa yang sedang terjadi di sini? Kekuatan semut ini dari alam bawah agak lebih kuat dari yang diharapkan. Di bawah, semua orang memiliki perasaan cemas yang tak terlukiskan. Mereka baru menyadari bahwa keberhasilan Ma Duo Bao dalam membelah langit jauh dari jangkauan 5 sekte dari alam abadi tidak mengirim elit terkuat mereka untuk serangan saat itu. Tentu saja, ini tidak masuk akal. Mengapa dewa akan keluar untuk mencegah terbelahnya langit? Kalau tidak, siapa yang akan mampu membelah langit? Apa yang harus mereka lakukan? Sekarang mereka telah menggantikan pria paruh baya dengan orang yang lebih kuat. Bisakah Ling Han menahannya? Pria tua di sisi yang berlawanan hanya sedikit terkejut sejenak. Segera, ada serangkaian sinar saber menebas ke sisi ini. Setiap tebasan pedang adalah serangan biasa, tanpa teknik khusus. Dapat diasumsikan bahwa tidak ada teknik yang bisa melampaui hambatan ranah dan melepaskan kekuatannya di sisi lain. Ling Han akhirnya mengaktifkan kekuatan penuh bangsa, dan meningkatkan kecakapan pertempurannya hingga batasnya. 25 bintang. Dia meraih sabre Rais dengan tangannya yang telanjang, dan Rais sabre hancur berkeping-keping dengan menghancurkan, dan bahkan pola-pola saleh yang tertulis pada mereka tidak berguna. Itu perlu untuk mengetahui bahwa Ling Han telah mengaktifkan Earth Overturning Seal. Ini juga merupakan teknik dari alam abadi. Niat bela dirinya ditampilkan dengan jelas, cukup untuk melawan pola yang saleh. Di bawah, ada keheningan, dan kemudian ada ledakan sorakan yang menghancurkan bumi. Hidup mulia, yang maha kuasa, yang mulia, betapa mendominasi, yang mulia, semua orang berteriak histeris. Hanya dengan teriakan sekeras itu mereka bisa melampiaskan emosinya yang tertekan. Impresif, mereka benar-benar melampiaskan frustrasi mereka. Bersambung ke chapter 881. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.